Pemurnian Ki terkuat, episode 341-350. Bab 341 Janjikan Warisan Tao. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ketika Chen Luo berbicara, ada semburan udara sedingin es di tubuhnya. Hal ini membuat keluarga Chen yang hadir merasa panik. Meskipun Chen Luo memiliki aura yang kuat di masa lalu, dia tidak pernah membuat mereka merasa tertekan malam ini. Setelah Chen Luo keluar berlatih sekali, temperamen seluruh orang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan orang tua yang berdiri di depannya, Luo Wanrong dan Chen Nansheng, merasa sedikit aneh. Mari kita lanjutkan rapatnya. Saya akan kembali malam ini hanya untuk istirahat sejenak. Saya akan berangkat ke wilayah tengah besok pagi, kata Chen Luo. Baru saja kembali dan pergi. Lu Wanrong bertanya. Ya, Chen Luo melirik Lu Wanrong, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Lu Wanrong dan Chen Nansheng, serta anggota keluarga Chen lainnya, hanyalah orang luar baginya. Chen Luo yang asli meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia berusia 15 tahun. Tapi masalah ini, kecuali Tuan Chen, tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang mengetahuinya. Chen Luo saat ini masih membutuhkan keluarga Chen sebagai batu loncatan dan tidak bisa meninggalkan keluarga Chen untuk sementara. Tapi selama kekuatannya meningkat hingga keluarga Chen tidak berharga baginya, dia akan meninggalkan keluarga Chen tanpa ragu-ragu. Namun, dia tertarik untuk memimpin keluarga Chen ke puncak Huaibei. Karena ia terlahir sebagai pemenang, ia menikmati sensasi berada di puncak. Aku di atas. Chen Luo melirik orang tuanya di depannya dan berbalik untuk pergi. Besok pagi, dia akan berangkat ke pegunungan berkobar di wilayah tengah untuk mendapatkan warisan dari Tao Uji. Ada keheningan di aula, menyaksikan Chen Luo pergi. Mengetahui bahwa Chen Luo menghilang dari pandangan, Lu Wanrong menoleh untuk melihat Chen Nansheng dengan wajah pucat, dan berkata, Nansheng, bagaimana perasaanku bahwa Luo menjadi asing setelah kembali kali ini? Nada yang biasa dia ucapkan kepada kita. Tidak terlalu dingin, jangan terlalu banyak berpikir, Luo mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Chen Nansheng menepuk bahu Lu Wanrong dan menghiburnya. Penatua Chen adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia tubuh Chen Luo. Saat ini, dia hanya terlihat serius dan menghela nafas. Dari mengetahui bahwa Chen Luo dirasuki oleh orang yang berkuasa, dia tahu bahwa suatu hari Chen Luo akan meninggalkan keluarga Chen mereka. Dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki Chen Luo, keluarga Chen hanya bisa dianggap sebagai kolam. Tapi Chen Luo adalah naga raksasa. Dia ditakdirkan untuk terbang ke langit. Keluarga Chen tidak bisa mempertahankan Chen Luo. Satu-satunya harapan Penatua Chen adalah sebelum Chen Luo pergi, dia dapat membawa lebih banyak manfaat bagi keluarga Chen dan memungkinkan keluarga Chen mengamankan posisinya sebagai keluarga seni bela diri pertama di Huaibei. Fang Yu kembali ke apartemen, mengingat wanita yang ditemuinya hari ini, dan bayangan hitam besar yang ditangkap oleh akal ilahi. Kini dunia tampaknya sedang bergejolak. Arus bawah melonjak di semua aspek. Dalam 2000 tahun terakhir, Fang Yu belum pernah menghadapi begitu banyak situasi seperti tahun ini, dan bahkan melihat banyak hal yang bahkan tidak dia ketahui. Tentu saja, Fang Yu tidak maha tahu dan maha kuasa, ditambah lagi dia tidak aktif selama lebih dari 1000 tahun, dan dia tidak tahu bahwa perubahan di dunia adalah normal. Namun, ada banyak perubahan baru-baru ini. Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5000 tahun di alam Siuxian, yaitu, alam seni bela diri saat ini, menyimpulkan sebuah aturan. Artinya, semakin banyak aura yang ada di bumi, maka akan semakin banyak pula peristiwa besar yang terjadi di dunia budidaya. 4000 tahun yang lalu, saat itu merupakan puncak aura bumi. Selama waktu itu, para jenius di dunia budidaya makhluk abadi bermunculan dalam jumlah besar, dan pelaku kejahatan merajalela. Hampir setiap beberapa hari, akan ada berita mengejutkan di suatu tempat di dunia, seperti di mana senjata ajaib tiada taraf muncul di dunia, dan jenius mana yang menggunakannya selama beberapa tahun untuk menerobos para dewa, di mana binatang langka itu. Seiring berjalannya waktu, aura di bumi mulai menipis. Pada saat yang sama, frekuensi peristiwa-peristiwa besar ini juga menjadi jauh lebih rendah. Ini adalah hukumnya. Aura di bumi menentukan maju tidaknya dunia keabadian. Namun saat ini, aura di bumi sangat tipis. Di dunia seni bela diri,
bahkan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir dapat membuat sensasi di seluruh wilayah. Diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, aura bumi akan hilang sama sekali. Dalam hal ini, dunia seni bela diri seharusnya menjadi genangan air, dan hanya ada sedikit perubahan. Dalam 2000 tahun terakhir, hal ini memang terjadi. Meskipun Fang Yu sudah lama tidak mengetahui urusan dunia, dia setidaknya masih hidup di antara orang banyak. Dia telah mendengar semua peristiwa besar. Namun tahun ini, situasinya tiba-tiba berubah. Itu hanya Istana Api Ungu, sekte penyihir yang pernah dihubungi Fang Yu, dan orang-orang bertopeng yang mengaku sebagai Dao Surgawi yang dia temui sebelumnya, termasuk bayangan besar di bawah bumi yang dia temui hari ini, dan Fang Yu pernah temui sebelumnya. Pembunuh yang menguasai teknik 5 sekte racun. Hal-hal ini bisa muncul, tapi frekuensinya terlalu tinggi. Hanya dalam beberapa bulan, Fang Yu mengalami begitu banyak perubahan. Ini tidak sesuai dengan hukum. Fang Yu berjalan ke balkon apartemen dan memandang langit malam dengan ekspresi serius. Nalurinya memberitahunya bahwa berbagai situasi abnormal yang ditemui selama setahun terakhir kemungkinan besar merupakan pertanda peristiwa besar. Bintang-bintang di langit malam tidak berbeda dengan 1000 tahun yang lalu. Fang Yu berdiri di balkon dan menunggu beberapa saat, lalu kembali ke apartemen. Saat ini, telepon baru saja berdering. Xia Xiaoying memanggilnya. Apakah kamu menemukan seseorang dari Istana Xian? Fang Yu bertanya. Tidak, tapi saya baru saja menerima informasi. Pegunungan berkobar di bagian selatan wilayah tengah telah mengalami perubahan yang tidak normal. Xia Xiaoying berhenti sejenak dan berkata, pegunungan berkobar adalah satu-satunya gunung berapi di Tiongkok, tetapi semuanya adalah gunung berapi yang sudah punah. Tapi baru hari ini sekitar jam 6 sore, pegunungan berkobar memuntahkan magma. Untungnya, tidak ada seorang pun yang berpenghuni di gunung api yang berjarak puluhan kilometer, sehingga letusan magma tidak menimbulkan banyak dampak. Jadi, Fang Yu bertanya, kemudian, saya menerima foto pemandangan yang diambil dengan helikopter yang dikirim oleh Biro Geologi. Xia Xiaoying berkata dengan nada kaget, selain semburan magma dari kawah gunung berapi itu, beberapa berkas cahaya besar muncul. 7. Kawah ini meledak dengan 7 warna cahaya berbeda. Persis seperti pelangi. Fang Yu mengerutkan kening. Insiden ini telah menarik perhatian kalangan seni bela diri di wilayah tengah. Banyak pejuang yang percaya bahwa ini adalah penglihatan yang disebabkan oleh senjata dewa atau warisan kekuatan kuno. Banyak pejuang telah bergegas ke pegunungan berkobar. Xia Xiaoying melanjutkan, saya sudah memberitahu Anda dalam hal ini, saya hanya ingin melihat apakah Anda tertarik untuk pergi ke sana. Jika ada warisan atau artefak, dengan kekuatan Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Selain itu, gerakan sebesar itu juga dapat menarik pergi ke orang di Istana Api Ungu yang Anda cari. Kirimkan saya gambar pemandangan itu, kata Fang Yu. Oke, aku akan segera mengirimkannya kepadamu. Setelah Xia Xiaoying selesai berbicara, dia menutup telepon. 7 gunung berapi, 7 balok. Fang Yu merasa sedikit familiar dengan pemandangan ini. Segera, dia menerima foto dari Xia Xiaoying. Dalam foto tersebut, 7 kawah gunung berapi mengalir keluar dari magma emas gelombang www.novelhall.com gelombang, dan bagian dalam dari 7 kawah gunung berapi semuanya menonjolkan pancaran sinar yang sangat besar. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Tapi yang dipedulikan Fang Yu bukanlah pemandangan indah ini. Saat ini, matanya sedikit terkejut. Dia pernah melihat penglihatan seperti ini sekali. Ini adalah visi yang muncul dalam upacara pembukaan Sekte Janji di Sekte Yipin lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Fang Yu baru saja melangkah di jalan budidaya keabadian, dan gurunya membawanya ke pertemuan pertukaran yang diselenggarakan oleh Sekte Janji. Saat konferensi resmi dibuka, 7 puncak utama Sekte Janji meledak menjadi sinar warna-warni. Itulah masa kejayaan Wu Jizong. Kemudian, penguasa tahu mereka, Wu Ji, terbang menjadi peri dan meninggalkan bumi. Sejak itu, Sekte Janji mengalami kemunduran, 1 tahun lebih buruk dari 1 tahun, dan pangkatnya perlahan diturunkan, dan akhirnya semua murid pergi, tanpa daya menutup pintu. Ketika membahas masalah ini di dunia budidaya pada saat itu, mereka semua mengatakan bahwa penganut Tao Wu Ji tidak baik, dan sebelum kenaikan, mereka tidak meninggalkan warisan apapun kepada Sekte Wu Ji, yang menyebabkan kemunduran. Sekte Janji. Tapi sekarang,
Melihat 7 berkas cahaya di foto, Fang Yu yakin bahwa ini adalah penglihatan yang ditunjukkan oleh Sekte Janji saat itu. Mungkinkah Janji Tao telah meninggalkan warisan kepada keturunan Sekte Janji sejak awal? Hanya saja tidak ada seorang pun di Sekte Janji yang menyadarinya. Mata Fang Yu berbinar dan dia sedikit bersemangat. Saat itu, setelah menghadiri konferensi yang diadakan oleh Wu Jizong, dia menganggap Wu Jizong sebagai tempat suci batinnya sejak lama. Pancaran cahaya warna-warni sungguh mengejutkan. Sekarang melihat penglihatan ini lagi, hati Fang Yu yang sudah sunyi dipenuhi gelombang. Kamu harus pergi ke Flame Mountains. Fang Yu berkata dalam hatinya, bab 342 prajurit berkumpul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Berita tentang sebuah penglihatan di pegunungan berkobar menyapu beberapa wilayah seperti gelombang dahsyat. Semua orang tahu bahwa hanya kelahiran artefak tiada taraf atau terbukanya tempat warisan yang dapat memicu penglihatan langit dan bumi seperti itu. Alasan mengapa seniman bela diri berlatih seni bela diri adalah untuk terus menjadi lebih kuat dan berdiri di puncak seni bela diri. Oleh karena itu, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini dan bergegas ke Flame Mountain. Di antara mereka, ada banyak pejuang bawaan, master setengah langkah. Karena aura saat ini tipis, sangat sulit bagi pejuang biasa untuk menerobos dunia seni bela diri dengan mempraktikkan metode mental. Mereka ingin mencapai langit dalam 1 langkah, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan luar. Meskipun kemungkinannya rendah, cobalah. Tiba-tiba, lingkaran seni bela diri di wilayah Jiangnan, Huaibei, dan barat daya di sekitar wilayah tengah berguncang. Keluarga Chen. Ekspresi Chen Luo sedikit muram ketika mendengar informasi dari bawahannya. Sama seperti kenangan di kehidupan terakhirnya, warisan Janji Tao benar-benar muncul belakangan ini. Namun penyebaran berita ini jauh melebihi imajinasinya. Hanya dalam setengah hari, berita tersebut telah menyebar ke 3 wilayah utama terdekat. Ini bukan kabar baik bagi Chen Luo. Dia awalnya ingin memimpin dalam memasuki pegunungan Agni di depan semua orang, agar dapat dengan mudah mendapatkan warisan dari Wu Jitao. Namun dalam situasi ini, jumlah pesaingnya akan meningkat menjadi sangat mengerikan. Wajah Chen Luo tidak yakin, tetapi segera menghilang, digantikan oleh rasa bangga dan dingin. Tidak peduli berapa banyak pesaing yang ada, tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pejuang manapun. Dia dilahirkan kembali. Dia memiliki keberuntungan terkuat, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk kesempatan ini. Pejuang lain bergegas pergi, dan bahkan cara memasuki tanah warisan mungkin tidak dapat diketahui. Tapi Chen Luo dapat dengan mudah memasukinya dengan ingatan yang dia dengar dari kehidupan sebelumnya. Warisan Janji Tao ditakdirkan menjadi miliknya. Tuan muda, orang-orang di samping ingin bertanya. Mulai sekarang, Chen Luo berkata dengan dingin. Di saat yang sama, keluarga Han. Sebelum kecelakaan mobil, Chen Luo hanyalah anak biasa dengan bakat biasa-biasa saja. Siapa yang tahu dia bisa menjadi penjahat seperti sekarang ini melalui sebuah petualangan. Kier, kamu tetap harus pergi ke sana, meskipun hanya 10.001 peluang. Han Tianqi, tetua keluarga Han, berkata kepada Han Qi di depannya. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Jawab Han Qi. Tentu saja, hidup adalah hal terpenting setiap saat. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, bukan milikmu. Tidak perlu memaksakan dan bertindak rasional, kata Han Tianqi. Saya mengerti, Tetua Agung. Jawab Han Qi. Juga, biarkan Tianyu menemanimu. Aku akan mengirim 2 tetua untuk mengikutimu secara pribadi, untuk berjaga-jaga. Han Tianqi berkata lagi. Bagus. Han Qi membungkuk sedikit. Adegan keluarga Han ini dipentaskan di keluarga besar seni bela diri dan sekte seni bela diri di Huaibei, Jiangnan, dan wilayah tengah. Keluarga dan sekte ini telah mengirimkan anak-anak terbaik mereka untuk mencoba peruntungan di pegunungan berkobar. Ketika Fang Yu bangun pagi-pagi, dia pergi ke wilayah tengah. Setelah mencuci, Fang Yubian hendak keluar. Tapi begitu dia membuka pintu, aroma samar mengalir ke arahnya. Liu Lianxia, mengenakan pakaian kasual, muncul di depan Fang Yu. Dia sedikit terengah-engah, pipi cantiknya diwarnai merah, rupanya dia baru saja berolahraga. Kenapa kamu kembali? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tuan,
Tuan menyuruh saya untuk kembali dan pergi ke pegunungan berkobar bersama Anda. Saya tahu Anda akan berangkat pagi-pagi sekali, tapi untungnya Anda berlari cepat. Liu Lianxia masuk ke ruang tamu, menuangkan segelas penuh air, dan meminumnya sambil mendengus. Turun, nyaman, Liu Lianxia berkata sambil bersandar di sofa. Bagaimana tuanmu tahu bahwa aku akan pergi ke pegunungan api? Fang Yu bertanya. Berita kemunculan Vision di Flame Mountain setelah lama tersebar ke seluruh negeri. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa duduk diam? Liu Lianxia tersenyum penuh kemenangan. Tapi aku tidak ingin membawamu, kata Fang Yu. Apa menurutmu aku harus mengantarmu? Bagaimana aku bisa bilang itu juga masuk 50 besar dalam daftar gelap? Liu Lianxia berkata dengan kesal. Itu bagus, selamat tinggal. Fang Yu selesai berbicara dan keluar dari kamar. Liu Lianxia tampak cemas, dan buru-buru mengikutinya. Di lift, Fang Yu memandang Liu Lianxia sambil tersenyum sinis. Kamu, Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah, guru meminta saya untuk berada di sisimu. Ketika lift mencapai lantai pertama, Fang Yu mengabaikan Liu Lianxia dan berjalan keluar. Liu Lianxia dengan marah mengikuti di belakang. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu menoleh dan berkata, sebenarnya, kamu lari diam-diam. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Liu Lianxia langsung berubah. Bagaimana mungkin? Dari apa yang aku ketahui tentang tuanmu? Selain itu, tuanmu tidak akan membiarkanmu mengikutiku dan menyeretku kembali. Fang Yu menambahkan, Liu Lianxia sangat marah hingga dadanya hampir pecah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Oke, aku akan menghubungi tuanmu dan memintanya untuk mengantarmu kembali, kata Fang Yu. Jangan, wajah Liu Lianxia berubah dalam sekejap, senyuman muncul di wajahnya, dan nadanya langsung melembut. Saya salah, Fang Yu, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Anda tidak boleh memberitahu saya guru, Anda menginginkan saya apapun itu bagus. Apapun, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, kecuali itu, Liu Lianxia berkata dengan wajah memerah. Dia awalnya memiliki wajah yang sangat menarik dan cantik. Dengan kata-kata yang sengaja diucapkannya, ia mampu membentuk pesona alami yang tidak bisa ditolak oleh pria biasa. Tapi Fang Yu tidak tergerak. Kamu boleh mengikutiku, dan aku tidak akan memberitahumu guru, tapi aku punya 2 persyaratan, kata Fang Yu. Mengatakan, Liu Lianxia segera menjawab. Pertama, kamu harus menyamar. Kedua, ikuti semua instruksiku, kata Fang Yu. Liu Lianxia setuju tanpa ragu-ragu. Selama Fang Yu tidak memberitahu Su Lengyun, dia bisa menyetujui permintaan apapun. Menurut navigasi ponsel, butuh waktu 3 jam bagi Fang Yu dan Liu Lianxia untuk akhirnya tiba di Kabupaten Wufeng, sebuah kabupaten yang terletak di bagian selatan wilayah tengah, yang paling dekat dengan pegunungan berkobar. Karena letaknya yang terpencil dan wilayah tengahnya seluruhnya berada di pedalaman, kota kecil ini jarang dikunjungi oleh orang luar kecuali penduduk lokal. Namun saat ini, Kabupaten Wufeng telah dibanjiri sejumlah besar prajurit. Para pejuang ini berasal dari wilayah tengah, serta dari 2 wilayah lainnya. Beberapa pejuang adalah keturunan keluarga bangsawan gelombang www.novelringan.com gelombang, beberapa pejuang berasal dari berbagai sekte, dan ada pula yang merupakan pejuang mandiri. Fang Yu berjalan di jalan-jalan Kabupaten Wufeng, dan berjalan sesuka hati untuk melihat para pejuang satu demi satu. Namun, kekuatan para pejuang ini tidak terlalu kuat, kebanyakan dari mereka adalah pejuang alam bawaan, dan hanya sedikit master yang pernah ditemui. Liu Lianxia mengikuti Fang Yu, dengan riasan di wajahnya, sengaja menjadi jelek untuk menutupi kecantikan wajahnya. Namun meski begitu, sepasang mata Humeizi miliknya masih terpikat, dan sulit untuk menghapus nafas godaan. Setelah pertarungan antara Zui Xianggu dan keluarga Zheng, Fang Yu menjadi terkenal di dunia seni bela diri Huaibei. Hampir tidak ada prajurit yang tidak mengetahui namanya, bahkan banyak prajurit yang dapat mengenalinya. Untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak perlu, Fang Yu juga mengubah wajahnya. Saat ini, apa yang dilakukan orang-orang ini di pusat pemerintahan? Bukankah tujuannya adalah pegunungan berkobar? Liu Lianxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu tidak berbicara, tapi hanya berjalan ke depan. Pada saat ini, beberapa prajurit saling berhadapan, mengobrol dengan keras. Pergi sekarang, meski bisa memanfaatkan kesempatan ini, tapi bisa juga dibakar menjadi abu oleh magma itu.
kata prajurit muda yang berjalan di tengah. Magma, bukankah sebaiknya kita mengambil jalan memutar saja? Tanya seniman bela diri di sebelahnya. Apa jalan memutarnya? Apakah kamu bodoh? 7 gunung berapi meletus bersamaan. Tahukah kamu berapa banyak magmanya? Sekarang sudah menyebar beberapa kilometer jauhnya. Sekalipun kamu pergi sekarang, kamu tidak bisa memasuki 7 gunung berapi itu, tapi kamu akan bertemu bahaya. Kudengar masih ada gempa di dekat sini, kata prajurit muda itu dengan kesal. Lalu kapan kita harus menunggu sampai kita lewat? Prajurit di sebelahnya mengerutkan kening dan bertanya, bab 343, bertemu Linger lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Mengapa kamu tidak menunggu sampai ke-7 gunung berapi itu berhenti meletuskan magma? Prajurit yang pernah saya temui di depan mengatakan bahwa momentum letusan magma semakin kecil dan lebih kecil, dan kemungkinan akan berhenti sepenuhnya dalam beberapa jam, dan kami akan berangkat lagi, waktunya tepat. Kata prajurit muda itu. Tapi pada saat itu, prajurit di sebelahnya ragu-ragu. Sial, aku mengatakannya, meskipun kamu sudah lewat sekarang, tidak ada gunanya. Kamu bahkan tidak bisa mendekati 7 gunung berapi. Prajurit muda itu menjadi sedikit tidak sabar dan menegur dengan keras. Fang Yu melewati para prajurit ini. Lava mengalir beberapa kilometer, kedengarannya serius. Namun, bagi Fang Yu, ini tidak sulit. Apakah kita akan langsung pergi? Liu Lianxia di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, apa lagi yang kamu lakukan di sini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun muncul di depan sebuah kios yang menjual manisan Hao. Gadis kecil itu menatap manisan Hao, matanya yang besar penuh kerinduan. Gadis kecil ini, yang pernah saya lihat sebelumnya, memberi Fang Yu rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Linger melihat manisan Hao dan tidak bisa bergerak. Wanita yang berjalan di depan adalah kakak perempuannya, Jiang Ruolan, dan Fang Yu juga mengenalnya. Linger, apakah kamu ingin makan manisan Hao? Jiang Ruolan bertanya. Linger mengangguk dengan cepat. Kalau begitu belilah banyak. Jiang Ruolan tersenyum, berpikir untuk berkomunikasi dengan vendor. Pada saat ini, wanita parubaya lainnya berbalik, menghentikan Jiang Ruolan, dan berkata, kamu tidak diperbolehkan membelinya. Makanan ringan ini tidak ada gunanya jika kamu makan terlalu banyak. Jiang Ruolan tampak canggung, menatap Linger yang kecewa, dan berkata dengan tak tertahankan, Tuan, Linger selalu tinggal di sekte, dan jarang ada kesempatan untuk makan makanan ringan ini. Biarkan dia makan, kamu tidak bisa makan jika kamu tidak bisa makan. Dia menderita bigu sekarang, makan hanya berdampak buruk baginya, dan bahkan mungkin mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Tahukah kamu, tegur wanita parubaya itu, lupakan saja, kakak senior, aku tidak akan makan lagi. Melihat Jiang Ruolan dimarahi, Linger tampak bersalah dan menundukkan kepalanya. Jiang Ruolan menyentuh kepala Linger tanpa berbicara. Pergi lebih cepat, bawa Linger keluar kali ini, untuk menyembunyikan aura basis kultivasinya, tapi aku harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli pil nafas tersembunyi. Batas waktunya hanya setengah hari, jangan sia-siakan dia. Wanita parubaya itu berkata, berjalanlah ke depan dengan cepat. Linger dengan ekspresi frustrasi meraih tangan Jiang Ruolan dan segera mengikutinya. Fang Yu memandang Linger, matanya tumpul sejenak. Linger melihat ekspresi kerinduan pada manisan Hao tadi, sangat familiar. Sama seperti Fang Yu yang mengenal Linger bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. Apa yang terjadi? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Fang Yu segera mengikuti ke arah yang ditinggalkan Linger. Saat melewati kios yang menjual manisan Hao, Fang Yu membeli seikat manisan Hao. Aku tidak menyangka kamu sebagai orang besar masih suka makan jajanan seperti ini, kata Liu Lianxia dengan ekspresi jijik di sampingnya. Tapi Fang Yu tidak memakannya, tapi memasukkan manisan Hao ke dalam tas penyimpanan. Fang Yu dan Liu Lianxia diam-diam mengikuti Linger di belakang ketiga master dan muridnya, dan perlahan berjalan keluar dari Kabupaten Wufeng. Sepanjang jalan, Fang Yu melihat banyak prajurit dari berbagai tempat dan kekuatan. Bahkan asosiasi pencaksilat di daerah besar mengirimkan anggota elitnya untuk datang. Setelah lebih dari 10 menit,
Fang Yu dan Liu Lianxia keluar dari Kabupaten Wufeng. Setelah meninggalkan pusat pemerintahan, kecepatan ketiga master dan murid Linger meningkat pesat, dan dengan cepat bergerak menuju Gunung Rieyan dalam situasi berlari dan melompat. Kecepatan Fang Yu dan Liu Lianxia juga meningkat. Karena dia tidak mengetahui arah spesifiknya, Fang Yu memilih untuk terus mengikuti master dan murid Linger. Setelah beberapa saat, Tuan Linger memasang wajah dingin dan berkata kepada Jiang Ruolan yang berada di samping, "Seseorang mengikuti kita." Jiang Ruolan menoleh ke belakang dan menemukan Fang Yu dan Liu Lianxia. Ekspresinya berubah dan dia berkata, "Guru, apa yang harus kami lakukan?" Dia mengira basis budidaya Linger telah terekspos dan menjadi sasaran. Tidak apa-apa, itu hanya dua ikan lain-lain di alam bawaan. Selesaikan saja secara langsung. Wanita itu tersenyum dingin dan berhenti. Jiang Ruolan dan Linger juga berhenti dan menoleh untuk melihat Fang Yu dan Liu Lianxia di belakang. "Dua orang tahu, mengapa kamu mengikuti kami sepanjang jalan?" kata wanita itu, suaranya dingin. "Kubilang aku akan disalahpahami, kan?" Liu Lianxia menatap Fang Yu dengan marah, dan kemudian menjelaskan, "Ini, kakak, halo, kami tidak mengikutimu, kami kebetulan berada di jalan yang sama denganmu." Petik 2, hehe, bahkan kecepatannya konsisten dengan kami. Setelah beberapa kilometer, kami sengaja berbelok, dan Anda masih mengikuti. Apakah ini tidak melacak? Wanita itu mencibir, "Saya Guo Chuyun, kepala sekte Yuan sejati, apakah Anda punya niat apa? Pernahkah Anda melihat pelacakan yang begitu jelas?" Fang Yu menyela kata-kata Guo Chuyun dan berkata dengan ringan, "Hanya saja basis kultivasimu terlalu rendah dan kecepatanmu tidak bisa mengimbangi, sehingga mudah membuat kesalahan." Guo Chuyun tersenyum sinis, dan pada saat yang sama memancarkan semburan energi yang sebenarnya. Dia adalah seorang seniman bela diri di alam master, cukup percaya diri untuk dengan mudah membunuh Fang Yu. Saat ini, Linger memandang Fang Yu dengan bingung. Dia selalu merasa bahwa Fang Yu memiliki perasaan yang familiar. Dia menatap wajah Fang Yu, dan kemudian mengenalinya dari mata Fang Yu. "Itu adalah Dao Tian yang saya temui di kota Wenan sebelumnya." Dao Tian yang menyelamatkan nyawa dia dan kakak perempuannya, hanya memiliki 7 basis kultivasi bawaan. Meski entah kenapa ia mengubah penampilannya, dari nafas tubuh, mata, bahkan suaranya, Linger bisa yakin bahwa orang di depannya adalah Dao Tian. "Tuan, jangan lakukan itu. Saya kenal dia. Dia adalah Dao Tian yang saya sebutkan sebelumnya, Dao Tian yang menyelamatkan nyawa saya dan saudara perempuan saya." Linger berkata dengan tergesa-gesa. "Dao Tian." Jiang Ruolan mengerutkan kening dan memandang Fang Yu di depannya. Setelah itu, dia dengan cepat menghubungkan sosok, mata, dan aura tubuh Fang Yu dengan Dao Tian yang dia temui sebelumnya. "Sepertinya, sungguh, bagaimana situasinya?" Guo Chuyun memandang Jiang Ruolan, mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, saya bisa mengenalinya, dia adalah Dao Tian. Jelas tidak ada niat jahat terhadap kami. Anda tidak boleh melakukannya," kata Jiang Ruolan. Fang Yu sedikit terkejut saat dikenali. Namun, apa yang diketahui Jiang Ruolan dan Linger adalah identitas palsunya, dan itu tidak berpengaruh. Lama tak jumpa, sejak dia dikenali, Fang Yu berhenti menyamar dan menyapa Linger dan Jiang Ruolan. "Ini benar-benar kamu, Dao Tian." Linger sangat senang dan ingin melangkah maju. Kali ini, membaca www.wukansu.com. Guo Chuyun memelototi Linger, dan ekspresi Linger berubah ketakutan. "Aku tidak peduli siapa dia sudah mengikuti kita begitu lama, jadi jangan coba-coba." Guo Chuyun berkata dengan dingin. Wanita ini sungguh keras kepala dan pintar. Fang Yu memandang Guo Chuyun, sedikit mengernyit, dan berkata, "Saya pikir Anda bisa menutup." Melihat keduanya akan bentrok, Jiang Ruolan bergegas maju dan berkata kepada Guo Chuyun, "Tuan, saya bersumpah demi kepribadian saya, Tuan Dao Tian pasti tidak memiliki niat jahat terhadap kita." Guo Chuyun memandang Jiang Ruolan dengan mata tajam seperti pisau. Dia tahu bahwa dia mungkin salah, dan alasan dia mempersulit Fang Yu hanyalah untuk melihat rendahnya tingkat kultivasi Fang Yu, dan menggunakannya untuk menjaga martabatnya sebagai seorang master. Sekarang Jiang Ruolan berbicara tentang hal ini, dia harus menyingkirkan auranya. Namun, Guo Chuyun masih merasa sangat tidak senang ketika muridnya melakukannya untuk orang luar. Guo Chuyun mendengus dingin, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Jiang Ruolan menghela nafas lega.
Fang Yu tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan Dao Tian, tolong. Tidak apa-apa. Fang Yu melambaikan tangannya. Dao Tian, kenapa kamu ada di sini? Melihat Guo Chuyun pergi, Linger segera berjalan ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Datang dan bergabung dalam kegembiraan. Fang Yu tersenyum. Ikutlah bersenang-senang, ini bukan tempat untuk bermain, kata Linger. Jangan ngobrol, jangan lupa tujuan kita, Guo Chuyun berkata dengan dingin. Wajah Linger dan Jiang Ruolan sedikit berubah. Tuan Dao Tian, karena kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, mari kita bertindak bersama. Jalan di depan mungkin sedikit berbahaya, dan kita mungkin akan saling merespons. Jiang Ruolan mengirim undangan, bab 344 yang kuat berkumpul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, tuanmu sepertinya enggan. Fang Yu tersenyum. Tidak apa-apa, kepribadian tuanku seperti ini. Sekarang dia tahu identitasmu, dia tidak akan mengatakan apapun. Jiang Ruolan berkata, oke, Fang Yu setuju. Pada saat ini, Jiang Ruolan memperhatikan Liu Lianxia di belakang Fang Yu dan bertanya, ini adalah hanya seorang pelayan, jangan pedulikan dia, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Liu Lianxia merasa gatal. Kemudian, Fang Yu berjalan di samping Jiang Ruolan dan Linger dan mengikuti Guo Chuyun. Melihat Fang Yu mengikuti, Guo Chuyun wajahnya penuh rasa jijik. Ruolan, jika kamu mengenalnya dan membiarkan dia mengikuti, aku tidak peduli. Tetapi jika saya menghadapi bahaya nanti, saya tidak akan pernah menyelamatkan kedua orang ini. Guo Chuyun melirik Fang Yu dan berkata dengan kasar, dua prajurit alam bawaan, berani datang ke tempat seperti ini, saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Jiang Ruolan merasa malu, tetapi dia tidak berani membantah kata-kata Guo Chuyun, jadi Fang Yu tersenyum meminta maaf. Fang Yu tentu saja tidak mengambil hati kata-kata Guo Chuyun. Dia hanya mengamati Linger dalam diam, berjalan di depannya. Setelah Dao Tian muncul, suasana hati Linger tampak lebih baik, dan dia terus berbicara dengan Fang Yu, dan bahkan dengan Liu Lianxia nanti. IQ Linger tidak berada pada level 8 tahun anak tua. Dalam banyak kasus, dia lebih seperti orang dewasa. Selama percakapan, Liu Lianxia menatap mata Linger, menjadi lebih terkejut. Ini adalah pertama kalinya, dia melihat gadis kecil yang begitu jenius. Melihat Linger dan Fang Yu begitu dekat, Guo Chuyun sangat tidak senang. Tapi dia tidak berbicara, tetapi mempercepat laju gerakannya. Menurut pendapatnya, seorang pejuang bawaan di distrik Fang Yu, selama dia berlari sedikit lebih cepat, Fang Yu bisa tidak mengejar ketinggalan. Tapi yang tidak dia duga adalah Fang Yu benar-benar mengikuti ritmenya, tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Sepertinya aku masih memiliki beberapa kemampuan, jika tidak akan ada cara untuk menyelamatkan Linger dan Ruolan. Guo Chuyun berkata dalam hatinya. Setelah berlari dengan kecepatan ini selama hampir 1 jam, rombongan akhirnya meninggalkan hutan dan sampai pada posisi di mana mereka bisa melihat pegunungan berkobar. Di pegunungan berkobar di kejauhan, 7 kawah gunung berapi mengeluarkan pancaran cahaya yang sangat besar, yang masing-masing memiliki warna berbeda, sangat indah dan spektakuler. Kelompok itu berhenti dan menatap pemandangan di depan mereka. Terutama Linger, wajahnya penuh kegembiraan, begitu bersemangat hingga dia mengepalkan 2 tangan kecil dan terpental ke tanah. Itu begitu indah. Jiang Ruolan melihat ke depan, matanya bersinar. Fang Yu, apakah kamu akan pergi ke pegunungan ini nanti? Bawa aku. Liu Lianxia mendekat ke telinga Fang Yu dan berbisik. Fang Yu melirik Liu Lianxia, dan berkata, aku belum tentu naik, dan aku tidak akan mengantarmu. Liu Lianxia menatap Fang Yu dengan marah, memalingkan wajahnya. Setelah berhenti dan menonton beberapa saat, rombongan terus bergerak maju. Segera, mereka dapat melihat lapisan tebal magma emas telah tersebar di tanah 3 hingga 4 km jauhnya dari pegunungan berkobar. Magma masih menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat lambat. Semakin jauh Anda melangkah, semakin Anda bisa merasakan peningkatan suhu di sekitarnya. Dengan magma menutupi tanah, untuk berjalan ke pegunungan berkobar, Anda hanya dapat terbang melewatinya dengan energi sejati. Di depan ujung magma, sejumlah besar prajurit berkumpul. Di antara para pejuang ini, kebanyakan dari mereka adalah pejuang bawaan yang tidak berada di alam master. Mereka tidak dapat melepaskan energi sebenarnya, tentu saja mereka tidak dapat terbang di atas bongkahan magma ini,
mereka hanya dapat berdiri di depan tepi magma dan menatap sinar warna-warni di kejauhan. Ke depan, Anda dapat melihat banyak seniman bela diri di alam Grandmaster, yang sudah terbang menuju pegunungan api. Semakin dekat Anda dengan Blazing Mountains, semakin Anda bisa merasakan aura murni. Nafas ini jelas berasal dari 7 gunung berapi di depan. Warisan janji Tao, pasti ada banyak hal baik, Fang Yu berkata dalam hatinya. Mendekati sekelompok besar prajurit, Anda dapat mendengar banyak prajurit menghela nafas. Hei, aku sudah datang jauh-jauh, tapi aku tidak bisa mendekati pegunungan berkobar sama sekali. Tidak mungkin, suhu magma ini bisa langsung membakar kita menjadi abu. Kita hanya bisa masuk saat suhu magma sudah dingin. Begitu banyak master yang terbang. Kami menunggu sampai magma mendingin sebelum kami masuk, tidak ada sampah. Para pejuang bawaan mengalami depresi. Saya tahu bahwa hal-hal baik sudah dekat, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Situasi ini adalah yang paling tidak nyaman dan sangat menyedihkan. Guo Chuyun melirik Linger, lalu ke Jiang Ruolan, dan berkata, kalian berdua akan tinggal di sini dulu. Saya akan mendekati pegunungan berkobar untuk melihat situasinya. Jika situasinya bagus, saya akan mengirimkan suaranya ke Linger. Lalu Linger masuk lagi. Setelah berbicara, Guo Chuyun menatap Fang Yu dengan samar, seolah mengejek Fang Yu karena tidak bisa terbang, berbalik dan melompat, dan terbang menuju Flame Mountain. Hei, dia akhirnya pergi. Liu Lianxia berkata seolah dia telah diampuni. Guo Chuyun, wanita ini sungguh tidak menyenangkan. Mohon maafkan saya, Jiang Ruolan berkata dengan nada meminta maaf. Linger melihat sekeliling, melihat seniman bela diri di sekitar, dan melihat ke arah Grandmaster yang terbang ke pegunungan api, berbalik dan bertanya pada Fang Yu, Dao Tian, maukah kamu masuk? Jiang Ruolan melirik Linger, matanya sedikit disalahkan. Meskipun Dao Tian cukup kuat, dia hanyalah seorang pejuang bawaan, tidak dapat terbang dengan Ki. Bukankah Linger menyakiti harga diri Dao Tian dengan menyebutkan hal ini saat ini? Fang Yu tidak peduli. Dia mengeluarkan seikat manisan hao dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Linger, silakan makan. Linger melihat manisan hao, matanya berbinar, dan berkata dengan gembira, Dao Tian, bagaimana kamu tahu? Makanlah, kata Fang Yu. Linger mengambil manisan hao dan menggigitnya, wajahnya penuh kebahagiaan. Jiang Ruolan memandang Fang Yu dan ingin mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, ledakan seru terjadi di antara para seniman bela diri di depan. Tuan Muda Wudong dari keluarga Wu ada di sini. Semua prajurit mengangkat kepala dan melihat ke langit tidak jauh dari sana. Saya melihat seorang pria berdiri di atas pedang besar yang bersinar dengan cahaya biru, terbang menuju pegunungan berkobar dengan kecepatan yang sangat cepat. Sungguh agung, Anda layak menjadi tuan muda keluarga Wu. Pedang di kakinya sepertinya adalah pedang roh raksasa dari senjata ajaib klan kota keluarga Wu mereka. Para prajurit berseru lagi, dan memandang Wudong di langit dengan iri. Wudong berdiri dengan tangan di tangannya, berdiri di atas pedang raksasa, wajahnya tanpa ekspresi. Dia melirik ke arah sekelompok prajurit, matanya menyipit. Wudong dan pedang raksasa itu berangsur-angsur menjauh, tetapi suara para prajurit tidak berkurang. Setelah beberapa saat, terdengar seruan lagi. Apakah itu tuan muda kedua dari keluarga He yang penuh cahaya biru, He Wei, seorang jenius seni bela diri terkenal di wilayah tengah. Wanita peri di sebelahnya seharusnya adalah tunangannya, putri dari keluarga Men Tong. Lihat ke belakang, orang itu sepertinya Han Qi dari keluarga Huai Bei Han. Ada seruan seru. Berbagai keluarga bangsawan yang terkenal dengan seniman bela diri muncul satu demi satu, bergerak menuju gunung api di depan. Selama proses ini, Fang Yu bertemu dengan beberapa kenalan. Han Qi, Han Tianyu dari keluarga Huai Bei Han, Zhong Yuan dari keluarga Jiang Nanzong, dan kepala beberapa sekte yang telah terlihat di lembah keabadian. Orang-orang ini terbang sangat cepat dan tidak mau ketinggalan. Mereka tahu bahwa di 7 kawah gunung berapi di depan, ada harta karun yang sangat mengerikan yang tersembunyi. Dengan begitu banyak keturunan keluarga dan kepala sekte, saya menunggu seniman bela diri bawaan, di mana ada harapan. Banyak seniman bela diri yang mengeluh. Tentu saja, sebagian besar seniman bela diri bawaan datang ke sini dengan mentalitas mencoba peruntungan. Hanya kenyataan kejam yang benar-benar menghancurkan ilusi mereka. Di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, dan yang lemah tidak punya hak untuk berbicara.
Banyak pejuang yang putus asa dan berbalik dan berjalan kembali. Hei, sudah banyak orang yang masuk, apakah kamu belum masuk? Liu Lianxia mau tidak mau bertanya ketika melihat Fang Yu melihat sekeliling, tetapi tidak pergi. Apa terburu-buru? Mari kita lihat situasinya dulu, kata Fang Yu. Fang Yu masih di sini untuk melihat apakah ada orang yang dia cari di antara para prajurit yang terbang. Fenomena langit dan bumi akibat pegunungan berkobar mengguncang beberapa wilayah di sekitarnya. Dengan cara ini, keturunan Istana Xian juga kemungkinan besar akan menerima kabar dan datang ke sini. Saat ini, Fang Yu berdiri di tepi magma dan dapat dengan mudah menemukannya. Tepat ketika Fang Yu berpikir seperti ini, nafas kuat datang dari langit yang jauh. Kekuatan penindas yang sangat besar akan menyelimuti 300 atau 400 prajurit yang hadir. Wajah semua prajurit berubah, dan mereka menoleh untuk melihat ke langit. Saya melihat bayangan hitam berkedip di udara, dan sosoknya seperti kilat, terbang cepat menuju Flame Mountain. Nafas yang memamerkan tubuhnya sungguh mengerikan. Terutama ketika dia melewati para prajurit, semua prajurit merasakan hawa dingin yang sedingin es, naik dari telapak kaki mereka, dan seketika dingin di sekujur tubuh. Namun karena kecepatan sosok ini begitu cepat, tidak ada yang bisa melihat penampakannya dengan jelas. Hanya Fang Yu yang melihat kemunculan sosok ini. Itu adalah Chen Luo. Kecepatan Chen Luo sangat cepat sehingga dia menghilang dari pandangan dalam beberapa detik. Fang Yu sedikit mengernyit melihat ke arah perginya Chen Luo. Dia bisa merasakan ada aura kuno tertentu di tubuh Chen Luo, yang benar-benar berbeda dari terakhir kali di Gunung Baichuan. Segera setelah Chen Luo pergi, semakin banyak pejuang bawaan bersiap untuk pulang. Mereka semua tahu bahwa gelombang www.novelringan.com gelombang tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kelompok mereka ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal-hal baik di pegunungan berkobar. Tapi saat ini, terdengar tawa keras di langit. Hahaha, begitu banyak prajurit bawaan dengan kekuatan rendah seperti semut berkumpul di sini. Aku benar-benar ingin masuk. Oke, aku bisa membantumu. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu masuk. Sebelum kata-kata itu jatuh, bayangan hitam jatuh dari langit. Dia memunggungi para prajurit, mengangkat tangan kanannya, dan menghadap magma di depannya. Nafas mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan, seberkas cahaya keluar dari telapak tangan kanannya, meledak ke arah lapisan magma di depan, meledakkan sebuah jalan. Bab 345/7 Warisan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Boom, tanah yang awalnya ditutupi dengan magma emas dihancurkan oleh ki yang sangat menyebalkan, dan lurus ke depan untuk membuka jalan. Percikan tanah kerikil jatuh di kedua sisi, membentuk 2 penghalang, menghalangi magma di sekitarnya dan terus menyebar ke jalan. Para prajurit menatap kosong ke sosok di depan, hanya terkejut di mata mereka. Itu hanya telapak tangan, bisa menimbulkan kekuatan yang begitu besar. Siapa orang di depanmu? Saat ini, sosok di depan berbalik dan menghadap para prajurit. Ini adalah pria parubaya berwajah putih yang terlihat biasa-biasa saja. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah ada tanda berbentuk bulan sabit di dahinya. Melihat orang ini, kebanyakan orang tampak kosong dan berkata tidak mengenalnya. Tetapi sejumlah kecil prajurit terkejut dan berseru, ini adalah Master Sekte Xie Yuezong, Yue Wuhen. Setelah mendengar nama ini, wajah para prajurit di sekitar dari wilayah tengah berubah drastis. Sekte Bulan Jahat, sekte seni bela diri pertama di wilayah tengah. Banyak orang belum pernah melihat Dewa Yue Wuhen, tetapi mereka sangat mengenal nama ini. Di Tiongkok saat ini, dunia seni bela diri di sebagian besar wilayah berada di atas angin dan mendominasi perkembangan dunia seni bela diri. Namun di wilayah tengah, dunia pencaksilat tetaplah sekte pencaksilat. Bisa juga dikatakan lebih belak-belakan bahwa Xie Yuezong mendominasi dunia seni bela diri di wilayah tengah. Di wilayah tengah, keluarga dan sekte besar seni bela diri, termasuk asosiasi seni bela diri, tidak berani menyinggung Xie Yuezong, benar-benar mendominasi keluarga. Sebagian besar prajurit yang hadir melihat Yue Wuhen sendiri untuk pertama kalinya, dan sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Oke, kamu bisa masuk, kata Yue Wuhen sambil melihat para prajurit dengan basis budidaya rendah dan berdebu di depannya, menyeringai, menunjukkan senyuman jahat. Saat ini, beberapa aura kuat muncul di langit.
Beberapa sosok turun dari langit dan mendarat di samping Yue Wuhen. Master Sekte, 5 pembangkit tenaga listrik di alam Uzun, semuanya menundukkan kepala dan membungkuk kepada Yue Wuhen. Yue Wuhen mengabaikan kelima orang ini, tetapi terus mengamati kelompok prajurit di depannya. Matanya tampak menindas, dan setiap prajurit yang telah dipindai olehnya hanya merasakan jiwanya gemetar. Mata Yue Wuhen bersinar dan berkibar, dan dia tidak menatap siapapun. Namun ketika tatapannya menyapu kelompok Fang Yu, dia berhenti. Oke, dia menatap Linger di samping Fang Yu. Menguasai di usia yang begitu muda. Menarik dan menarik. Yue Wuhen memandang Linger selama 2 atau 3 detik sebelum dia melihat ke belakang. Dia memandang kelima pria di sekitarnya dan berkata, pergi. Ya, kemudian, sosok Yue Wuhen melintas ke langit, dan 5 Uzun lainnya juga mengikuti di belakangnya dan bergegas menuju gunung api. Baru setelah Yue Wuhen pergi, para prajurit yang hadir menghela nafas lega. Melihat jalan yang dibuka oleh Yue Wuhen, para prajurit saling memandang. Mereka tidak mengerti mengapa Yue Wuhen melakukan ini. Namun kini, mereka memang bisa memasuki Flame Mountain. Banyak pejuang yang berjalan langsung ke jalan di depan tanpa berpikir panjang. Dan banyak prajurit yang berdiri di tempat dan menonton. Di pegunungan yang terik di depan, 7 kawah gunung berapi masih bersinar dengan pancaran cahaya warna-warni yang tampak sakral dan indah. Sial, apa yang begitu ingin kamu lakukan? Tujuan kedatangan kita ke sini adalah untuk memasuki pegunungan berkobar. Masuklah sekarang, kita mungkin benar-benar bisa makan sup. Beberapa prajurit berkata dengan keras, berbalik dan berjalan masuk. Setelah prajurit lainnya juga ragu-ragu, mereka membuat keputusan dan berjalan menuju jalan utama bersama. Segera, beberapa prajurit tertinggal di tempat kejadian. Kakak senior, bisakah kita masuk juga? Linger mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Tidak, Tuan berkata untuk menunggu dia mengirimkan, kata Jiang Ruolan. Pada saat ini, Ki Halus datang dari pegunungan yang jauh. Masuk, aku di persimpangan depan Flame Mountain. Ngomong-ngomong, jangan bawa Daotian itu bersamamu lagi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya. Suara Guo Chuyun terkandung dalam energi sejati ini. Setelah mendengar kata-kata Guo Chuyun, Linger dan Jiang Ruolan saling berpandangan, wajah mereka sedikit malu. Jiang Ruolan menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, tersenyum, dan berkata, Tuan Daotian, Tuan kami mengizinkan kami masuk, Anda. Sebenarnya, Fang Yu mendengar kata-kata Guo Chuyun, tetapi dia tidak menerimanya dengan serius. Oke, pergilah, kata Fang Yu. Sampai nanti, Daotian. Linger tersenyum pada Fang Yu, berbalik dan berlari menuju gunung api bersama Jiang Ruolan. Tunggu apa lagi di sini? Jika kamu tidak masuk, barang bagus akan dirampok oleh orang lain. Liu Lianxia berkata dengan cemas di samping Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata ke arah pegunungan api di depan, lalu menatap Liu Lianxia di sebelahnya, dan berkata, kamu ingin masuk juga? Tentu saja, kalau tidak, apa yang saya lakukan di sini? Lihat pemandangannya. Liu Lianxia bertanya secara retoris dengan mata indahnya terbuka lebar. Di dalam berbahaya, saya tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian dan melindungi keselamatan pribadi Anda. Fang Yu berkata dengan ringan. Aku tidak ingin kamu bertanggung jawab. Liu Lianxia berkata dengan marah, berjalan ke depan dan berkata kembali, jika kamu tidak masuk, maka saya akan masuk sendiri. Oke, kalau begitu pergilah pelan-pelan, selamat tinggal. Fang Yu tersenyum. Begitu suara itu turun, lutut Fang Yu sedikit ditekuk, lalu dia menendang, dan sosok itu terlontar. Ledakan, tanah di bawah kakinya langsung dihancurkan oleh Fang Yu, lalu Fang Yu naik ke udara dan terbang menuju pegunungan berkobar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bayangan di udara. Liu Lianxia menoleh, hanya untuk melihat tanah tempat Fang Yu keluar dari lubang. Bajingan ini, Liu Lianxia mengepalkan tangannya karena marah, bernapas dengan cepat. Tapi dia dengan cepat menerima kenyataan. Dia hanya memiliki basis kultivasi master setengah langkah, dan dia tidak bisa terbang dengan udara, jadi dia hanya bisa bergegas menuju jalan di depan. Seiring berjalannya waktu, sekelompok prajurit memasuki pegunungan berkobar dari jalan yang dibuka oleh Yue Wuhen, atau berbalik dan pergi. Di ruang terbuka di depan jalan raya, tidak ada prajurit yang tinggal. Pada saat ini, sesosok tubuh mendarat di langit lagi, dan jatuh di depan jalan utama. Orang ini berpakaian hitam,
dengan wajah tertutup dan mata abu-abu. Dia memandang jalan di depannya sambil berpikir, lalu mengangkat kepalanya lagi, melihat ketujuh gunung berapi di depannya, sosoknya melintas dan menghilang di tempatnya. Fang Yu dengan cepat terbang melewati percabangan di depan gunung api. Di depan percabangan, ada banyak pejuang di atas level master, sepertinya sedang mempertimbangkan gunung mana yang harus dituju. Ada total jalan yang dapat dipilih di sini, dan setiap jalan mengarah ke setiap gunung berapi. Total ada 7 jalan. Fang Yu terbang ke jalan gunung pertama tanpa ragu-ragu, lalu mendarat di tanah. Semakin dekat Anda dengan pegunungan berkobar, semakin tinggi suhu di sekitarnya. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang saat Anda sampai di kaki gunung, suhunya mencapai titik ekstrim. Ketika Fang Yu terjatuh ke tanah, dia bisa merasakan aliran panas dari lantai, membuatnya sedikit khawatir sol sepatunya akan meleleh karena panas. Sejumlah besar seniman bela diri di bawah ranah Grandmaster di belakang jelas belum bisa menginjakkan kaki di sini secepat ini. Di depan Fang Yu terdapat jalan pegunungan yang relatif sempit dengan tikungan dan belokan yang berkelok-kelok. Dilihat dari lekukan jalan pegunungan, arahnya mengarah ke dalam gunung berapi. Fang Yu melihat ke jalan pegunungan ini dan sedikit menyipitkan matanya. Jelas sekali, jalan pegunungan ini tidak terbentuk secara alami. Sebelum penampakan itu muncul, ada tempat mati di sekitar pegunungan berkobar. Tidak ada yang mau menginjakkan kaki di sini, apalagi membuka jalan pegunungan. Seharusnya itu larangan yang ditetapkan oleh penganut Tao Wuji. Ketika tanah warisan dibuka, otomatis 7 jalan akan terbuka di sini, sehingga penerima warisan akan diuji di sepanjang jalan tersebut. Warisan terakhir dapat diperoleh. Fang Yu akrab dengan rutinitas dasar warisan ini. Satu-satunya keraguannya adalah, mengapa warisan janji Tao baru muncul setelah bertahun-tahun. Jika Sekte Janji bisa mendapatkan warisan dari Tao Janji, itu tidak akan sampai pada titik penutupan pintu. Mungkinkah larangan pembukaan tempat pusaka yang ditetapkan oleh penganut Tao Wuji bukanlah waktu, melainkan pemicu seseorang. Namun belum ada seorang pun yang mendekati pegunungan berkobar selama bertahun-tahun, dan siapa yang memicu pelarangan dan membuka tanah warisan. Fang Yu berdiri diam sambil berpikir, tetapi selalu sulit menarik kesimpulan. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat gunung berapi yang menjulang tinggi di depan. 7 gunung berapi harus mewakili 7 warisan yang berbeda. Bab 346, curang secara paksa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu tidak tertarik pada senjata ajaib, dan hal-hal lain. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah aura. Jika penganut Tao Wuji mewariskan pembuluh darah spiritual kepada keturunannya, itu akan sangat bagus. Fang Yu memandang ke jalan pegunungan di depan dengan senyum lucu di wajahnya. Sekarang dia mengetahui rutinitas tanah warisan, dia secara alami tidak akan bisa mengikuti jalan ini untuk putaran berikutnya dan menerima apa yang disebut ujian. Dia ingin mendapatkan warisan secara langsung. Fang Yu tahu bahwa setiap gunung berapi memiliki warisan, tetapi dia tidak yakin gunung berapi mana yang memiliki warisan spiritual. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk datang satu persatu. Mulailah dengan gunung berapi pertama. Setelah mengambil keputusan, Fang Yu menendang kakinya dan tubuhnya terangkat ke udara, terbang menuju langit di atas gunung berapi. Ia harus masuk langsung dari kawah dan mencapai pusat gunung berapi. Seperti yang dibayangkan Fang Yu, dia merasakan tekanan kuat setelah terbang kurang dari 5 meter. Sama seperti ada gunung raksasa yang tidak bisa ditembus di atas kepalanya, tidak ada kemungkinan terobosan. Ini adalah kekuatan besar di masa kesengsaraan, kekuatan penahan yang ditinggalkan oleh penganut Tao Wuji. Ia ingin mencegah agar semua orang yang memasuki tanah warisan bersifat oportunis dan tidak ada jalan pintas. Fang Yu dengan ragu-ragu memberikan 2 pukulan ke langit. Bang, bang, setelah 2 suara teredam, kekuatan yang melekat pada tubuh Fang Yu menjadi lebih kuat, menekan Fang Yu ke bawah, seolah dia ingin Fang Yu kembali ke tanah. Tapi Fang Yu tidak terpengaruh. Dia melihat sekeliling. Secara logika, larangan itu ibarat lingkaran sihir, dan keduanya mempunyai mata. Selama Anda terbebas dari kesulitan tersebut, pelarangan akan otomatis dicabut. Fang Yu tidak ingin melakukan terlalu banyak gerakan, jadi dia ingin mengetahui garis terlarang terlebih dahulu, lalu menghancurkannya.
Namun ia kemudian mengira bahwa penganut Tao Wuji adalah seorang biksu yang telah melewati masa malapetaka. Selama masa kesengsaraan, itu bisa disebut setengah langkah abadi, yaitu setengah abadi. Tingkat eksistensi ini telah mampu menciptakan aturan. Larangan yang ditetapkannya belum tentu memiliki celah yang jelas seperti di lini depan. Bahkan jika ada formasi nyata, Fang Yu tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Lebih jauh lagi, jika dia mencabut batasan tersebut, prajurit lain di atas alam Grandmaster di Gunung Api juga akan menyadarinya. Dengan cara ini, para pejuang tersebut juga dapat mengambil jalan pintas seperti dia dan dengan mudah memasuki gunung berapi untuk merebut warisan. Fang Yu tidak ingin membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Oleh karena itu, meskipun hal itu dapat menimbulkan banyak gangguan, Fang Yu memutuskan untuk melanggar larangan tersebut. Fang Yu jatuh kembali ke tanah dan menatap langit di atas. Kemudian, cahaya keemasan muncul pada dirinya. Nafas yang kuat dan suci terpancar. Fang Yu mengumpulkan energi aslinya di kakinya, dan kemudian memberikan tendangan tiba-tiba. Ledakan, tanah di bawah kakinya langsung runtuh ke dalam lubang, dan Fang Yu bergegas menuju langit dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan penahan menekan tubuh Fang Yu, tapi Fang Yu tiba-tiba mengambilnya. Fang Yu, seperti roket, melesat ke ketinggian hampir 100 meter hanya dalam beberapa detik. Semakin Anda bangkit, semakin kuat kekuatan yang menekan tubuh Fang Yu. Kekuatan penahan yang ditinggalkan oleh penganut Tao Wuji ingin menghancurkan Fang Yu dengan ganas. Namun hal ini jelas tidak dapat dilakukan. Hanya sekitar 100 meter, dan hampir sama dengan tekanan saya sebelumnya ribuan meter di bawah dasar laut Pulau Kowloon. Sungguh menakjubkan, Fang Yu berkata dalam hatinya. Namun berpikir seperti ini di dalam hatinya, sosok Fang Yu tidak berhenti. Gunung berapi pertama tingginya sekitar 300 meter, dan Fang Yu segera melampaui ketinggian 200 meter. 200 meter, 230 meter, 250 meter, 260 meter. Dalam proses pendakian, samar-samar Fang Yu bisa melihat sekelompok prajurit di bawah gunung yang sedang berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Saat ketinggiannya bertambah, tekanan pada tubuh Fang Yu telah mencapai titik ekstrim. Kepadatan kekuatan di sekelilingnya telah mencapai titik di mana setetes debu pun tidak dapat menyatu. Dalam posisi ini, menggantikan Fang Yu dengan makhluk apapun di bumi, bahkan benda mati yang sangat keras sekalipun, akan langsung musnah. Kekuatan pengekangan telah mencapai batasnya, jadi aku minta maaf. Senyuman muncul di wajah Fang Yu, dan energi sebenarnya meledak lagi. Ledakan, dengan suara keras, sosok Fang Yu bergegas menuju langit lagi, dan dalam beberapa detik, dia tiba di kawah. Menginjak tanah di depan kawah, Fang Yu melihat sinar merah di depannya, matanya bergerak sedikit. Ini adalah pintu masuk pertama menuju warisan. Fang Yu berjalan lurus menuju kawah, lalu melompat dan melompat masuk. Titik-titik-titik, boom, mendengar suara keras datang dari atas. Sekelompok prajurit yang berjalan di garis depan jalan pegunungan gunung berapi pertama menunjukkan keterkejutan ekspresi. Mereka telah mencapai posisi lereng gunung, menghadapi banyak bahaya selama periode ini, dan kehilangan dua rekannya. Apa yang sedang terjadi? Seorang Grandmaster bertanya. Entahlah, suara itu datang dari atas. Wu Zun, yang memimpin tim, menjawab dengan ekspresi serius. Apakah sudah ada orang di atas sana? Tanya Grandmaster lainnya. Mustahil. Sejauh kelihatannya, kami adalah tim terdepan. Wu Zun mengerutkan kening dan berkata, setelah memasuki pegunungan Blaze, semua orang akan bersaing dengan kedudukan yang sama. Dalam menghadapi pembatasan yang kuat, tidak ada yang bisa mengambil jalan pintas. Bahkan anak-anak dari keluarga bangsawan tidak dapat menggunakan senjata sihir mereka atau mantranya, mereka hanya bisa bergerak maju dengan patuh. Titik-titik-titik. Mengikuti tim ini adalah tim Wudong, majikan tertua dari keluarga Wu, dan tunangannya Mentong. Di belakang kedua orang ini mengikuti 4 alam seni bela diri yang kuat, berjalan maju bersama. Semakin dalam Anda masuk, semakin berat tekanan pada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mempercepat langkahnya sama sekali, dan hanya dapat bergerak maju di bawah tekanan selangkah demi selangkah. Sebagai anak dari 2 keluarga besar di wilayah tengah, Wudong dan Mentong menonjol dalam kesehariannya. Di mana mereka pernah mencoba berjalan begitu keras. Kak Dong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan ke puncak gunung? Capek sekali.
Mentong menyeka keringat di dahinya dan bertanya. Wudong sedikit tersentak, melirik ke arah Mentong, dan berkata, sebentar lagi, kita sudah setengah jalan. Di belakang tim Wudong terdapat tim dari berbagai keluarga atau sekte. Status mereka mungkin sangat mulia, dan basis budidaya mereka mungkin sangat kuat. Namun setelah memasuki Blaze Mountains, semua itu harus dikesampingkan. Setiap orang hanya bisa menahan tekanan dan panas, menghadapi segala bahaya yang mungkin terjadi, dan berjalan keras menuju puncak gunung pertama. Master Sekte, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Bisakah Anda menggunakan transformasi? Xie Yuezong berjalan di tengah-tengah tim, dan seorang master bela diri berjalan sedikit dengan tidak sabar, dan bertanya pada Yue Wuhen, yang sedang berjalan masuk depan. Yue Wuhen berhenti, menoleh untuk melihat Wu Zun ini, dan berkata dengan dingin, Tuan dari tempat warisan ini, budidayanya mungkin telah mencapai alam legendaris dewa bela diri gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang bahkan mungkin melebihi alam ini. Apakah Anda pikir Anda dapat menembus batasan yang dia tetapkan? Saya baru saja mencoba menggunakan metode tubuh. Selama saya menggunakannya, batasan tersebut akan diperhatikan dan tekanan pada tubuh saya akan meningkat tajam. Petik 2. Jika kamu berhenti mengoperasikan sihirnya, tekanan pada tubuhmu akan menjadi semakin kuat, sampai pada titik di mana manusia tidak dapat menahannya. Jika kamu ingin mencari keseruan, tentu saja kamu bisa mencoba mengubah bentukmu dengan bayangan. Aku tidak akan menghentikanmu. Setelah mendengarkan kata-kata Yue Wuhen, kelima Wu Zun saling memandang, tentu saja tidak berani mengeluh. Setelah Fang Yu melompat ke kawah, dia datang ke dunia yang benar-benar baru. Ini sama sekali tidak seperti bagian dalam gua vulkanik. Fang Yu ada di sebuah kamar. Ada 6 pintu di sekelilingnya. Pola berbeda terukir pada panel pintu ke-6 pintu ini. Susunan pola-pola ini cukup rumit, dan sekilas mustahil untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Fang Yu tahu bahwa dia ingin memilih pintu untuk memasukinya. Hanya dengan memilih pintu yang tepat, warisan dapat diperoleh. Fang Yu melihat pola di 6 pintu. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa pola pada ke-6 pintu tersebut memiliki pola tertentu. Selama Anda meluangkan cukup waktu dan perhatian, Anda dapat mengikuti aturan berikut untuk menemukan perbedaan pola di atas salah satu pintu dan memasukinya. Fang Yu tahu prinsipnya, tapi dia tidak ingin membuang waktu. Dia sangat jelas. Artinya, penganut Tao janji meninggalkan warisan, tidak mungkin meninggalkan ujian yang sangat sulit. Jika tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Oleh karena itu, Fang Yu hanya perlu membuka ke-6 pintu satu kali. Berpikir seperti ini, Fang Yu membuka pintu di depannya. Bab 347, Minggir. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Bagian belakang pintunya gelap gulita. Melihat adegan ini, Fang Yu tahu bahwa dia telah memilih yang salah. Oh, dalam kegelapan, terdengar suara serigala melolong. Lalu, seekor serigala besar dengan bulu hitam. Fang Yu mengenali serigala ini. Serigala murid hitam, monster tingkat 6. Oh, serigala bermata hitam membuka baskom darahnya dan menerjang Fang Yu. Ledakan, Fang Yu melancarkan pukulan, dan tubuh serigala bermata hitam ini langsung meledak. Jika kesulitannya seperti ini, itu akan terlalu sederhana. Fang Yu berjalan ke pintu kedua dan mendorongnya hingga terbuka. Kali ini, boneka bercahaya tembaga keluar dari pintu. Ia berjalan keluar pintu dan dengan cepat membanting Fang Yu dengan pukulan. Ledakan. Dengan pukulan lain, Fang Yu menghancurkan boneka itu. Kemudian Fang Yu membuka pintu ketiga. Jika pintu yang benar tidak ditemukan, musuh akan muncul di balik setiap pintu. Kekuatan musuh mungkin berada pada level monster tingkat 6. Fang Yu meledakkan 5 musuh berturut-turut, lalu membuka pintu ke-6. Di pintu ini, akhirnya tidak ada musuh yang muncul. Fang Yu melangkah ke dalamnya, dan semburan cahaya tiba-tiba muncul di bagian depan yang gelap. Ini adalah peti harta karun yang bercahaya. Fang Yu melangkah maju, mencoba membuka peti harta karun, tetapi ternyata peti harta karun itu sebenarnya terkunci. Kemudian, pemandangan di depan Fang Yu tiba-tiba berubah, dan banyak dinding batu muncul di sekelilingnya. Labirin. Fang Yu terkejut sesaat. Benar saja, warisan janji Tao masih belum mudah didapat.
Dia harus berjalan melalui labirin ini dan mendapatkan kunci peti harta karun sebelum dia dapat membuka peti harta karun tersebut. Fang Yu memandangi peti harta karun di depannya dengan ekspresi bercanda di matanya. Peti harta karun ada di depannya, dan dia tidak perlu menemukan kuncinya sama sekali. Fang Yu melangkah maju dan melihat kunci peti harta karun. Kunci ini bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan ditutupi dengan kekuatan penahan yang samar. Dalam hal ini, kultivator biasa di tahap jiwa baru lahir hanya dapat mencari kuncinya dengan patuh. Ketika penganut Tao Wuji memasang kunci, mustahil untuk berpikir bahwa ribuan tahun kemudian, tempat warisannya akan mengantarkan orang yang tidak masuk akal dan melanggar aturan seperti Fang Yu. Ledakan, Fang Yu memukul kunci dengan tinju. Kunci emas itu tiba-tiba retak, dan kemudian rusak total. Fang Yu melemparkan kuncinya ke samping dan membuka peti harta karun. Bas! Sinar cahaya menyilaukan muncul di peti harta karun, yang menghilang setelah sekian lama. Di dalam peti harta karun, ada piring yin dan yang. Yin di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Ini adalah senjata ajaib eksklusif dari Janji Tao. Fang Yu mengambil piring yin dan yang, dan segera merasakan nafas murni, dan pada saat yang sama bergetar hebat. Senjata ajaib tingkat ini sudah memiliki kesadaran otonomi. Tersentuh lagi setelah bertahun-tahun, ia segera ingin mengenali Tuhan. Fang Yu tidak mengetahui Janji Tao, jadi dia tidak mengetahui fungsi spesifik dari Yin Yang Pan. Mungkinkah itu senjata ajaib luar angkasa? Fang Yu menebak, merasakan kekuatan ruang yang memancar dari cakram Yin dan Yang. Fang Yu tidak berpikir dengan hati-hati. Dia tahu bahwa orang-orang sedang mendaki ketujuh gunung berapi saat ini. Dia harus bergegas dan menemukan warisan aura sebelum orang lain. Jadi Fang Yu memasukkan piring yin dan yang ke dalam tas penyimpanan dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, semburan cahaya putih tiba-tiba muncul di bawah kaki Fang Yu. Kemudian, ledakan kekuatan spasial melanda. Detik berikutnya, sosok Fang Yu muncul di persimpangan di depan Flame Mountain. Di saat yang sama, berkas cahaya merah yang keluar dari kawah gunung berapi pertama menghilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, dan kemudian satu demi satu sosok muncul di sekelilingnya. Para prajurit yang mendaki gunung berapi pertama juga diteleportasi kembali ke posisi ini. Jika warisannya diambil, semua penguji akan dikirim, dan itu menarik. Fang Yu berkata dalam hatinya. Para prajurit yang diutus semuanya tampak bingung, saling memperhatikan. Salah satu prajurit hendak mendaki ke puncak gunung berapi. Mereka begitu bersemangat pada awalnya sehingga mengira mereka akan diwariskan. Tapi mereka tidak bisa memikirkannya. Dalam sekejap, mereka benar-benar kembali ke titik semula. Apa yang sedang terjadi? Beberapa pejuang tidak dapat menerima kenyataan, berteriak dan bertanya. Lihat, sinar di atas gunung berapi ini telah hilang. Seorang prajurit menemukan ini dan berseru. Semua prajurit melihat ke atas dan menemukan ini. Apa artinya ini? Mungkinkah warisannya telah diambil? Tidak mungkin. Kami jelas tim terdepan, dan bahkan kami belum sempat mencapai puncak gunung berapi. Bagaimana bisa seseorang mengambil warisan itu? Teriak Wu Zun. Prajurit lainnya terdiam beberapa saat, dan wajah mereka tidak terlalu cantik. Mereka mendaki jarak yang begitu jauh di bawah tekanan yang luar biasa, dan semua upaya mereka sia-sia dalam sekejap, yang membuat mereka merasa sangat sedih dan tidak nyaman. Terutama Mentong, yang berasal dari latar belakang terpandang, kali ini wajahnya memerah karena marah, dan berkata dengan marah, apa yang terjadi? Wajah Hudong muram di sampingnya, memandangi gunung berapi di depan dan 6 gunung berapi lainnya. Ke-6 gunung berapi tersebut masih sama seperti sebelumnya, dengan pancaran cahaya yang berbeda warna, jelas tidak ada masalah. Jika ada yang tidak beres dengan gunung berapi pertama, kemungkinan besar warisan tersebut akan hilang. Siapa ini? Wudong melihat sekeliling, matanya tajam. Dan Yue Wuhen, yang juga terlihat buruk saat ini, mengamati orang-orang di sekitarnya. Nafas piringan yin dan yang pasti akan diperhatikan. Tidak pantas berlama-lama di sini. Memikirkan hal ini, Fang Yu ingin berjalan di jalan menuju gunung berapi kedua. Tetapi pada saat ini, pandangan Yue Wuhen tertuju pada tubuh Fang Yu. Orang ini memancarkan aura aneh. Saat ini, dia masih bersiap untuk pergi dengan tenang. Mungkinkah? Yue Wuhen menyipitkan matanya, sosoknya berkedip, dan dia mendekati wajah Fang Yu dalam sekejap, menghalangi jalan Fang Yu. Fang Yu menatap Yue Wuhen. Senyuman dingin muncul di wajah Yue Wuhen,
mulutnya tidak terbuka, tetapi dia menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suaranya. Apakah kamu mengambil warisan gunung berapi ini? Fang Yu menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan aura kuno terpancar dari tas penyimpananmu. Apa itu? Yue Wuhen bertanya. Itu bukan urusanmu. Fang Yu berkata langsung. Mendengar kata-kata ini, senyum Yue Wuhen menjadi lebih cerah. Tunjukkan padaku tas penyimpanannya. Jika tidak ada yang aneh di dalamnya, aku akan minta maaf padamu. Wajah Fang Yu acuh tak acuh dan berkata, minggir. Sepertinya warisan gunung berapi ini benar-benar ada di tanganmu. Senyuman di wajah Yue Wuhen tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan dingin, pangkalan kultivasi dari alam bawaan belaka dapat ditangkap di depan begitu banyak prajurit. Itu harus diteruskan, terserah. Aku bisa memberimu satu lagi pilihan. Katakan padaku, metode apa yang kamu gunakan untuk segera memasuki gunung berapi dan mendapatkan warisan? Apakah kamu memiliki senjata ajaib khusus di tubuhmu? Fang Yu memandang Yue Wuhen di depannya, dan berkata dengan ringan, aku akan mengatakannya lagi, minggir. Yah, sepertinya kamu telah memilih cara ketiga. Aura Yue Wuhen tiba-tiba meledak dan berkata dengan dingin, baiklah. Aura dasar budidaya di tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang seniman bela diri bawaan. Tentu saja, Yue Wuhen tidak meremehkan Fang Yu. Dia tahu bahwa Fang Yu mungkin telah menguasai teknik atau senjata ajaib tertentu yang dapat menyembunyikan basis budidayanya. Fang Yu mampu merebut warisan di hadapan sekelompok prajurit, dan dia harus memiliki kemampuan tertentu. Tapi warisan dan cara cepat memasuki gunung berapi ada di depan Anda, Yue Wuhen tidak akan pernah melepaskannya. Dia berspekulasi bahwa kekuatan utama Fang Yu hanyalah Wuzun. Sebagai puncak dunia seni bela diri, Yue Wuhen, berdiri di puncak dunia seni bela diri di wilayah tengah, tentu saja tidak takut. Wuzun biasa ada di depannya, tidak berbeda dengan semut, dia bisa dibunuh dengan satu tangan. Ambillah hidupmu, Yue Wuhen berkata dengan dingin, dan menamparkan kepala Fang Yu dengan telapak tangan. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan meraih lengan Yue Wuhen www.novelringan.com namun meski begitu, energi sebenarnya yang terkandung di tangan Yue Wuhen masih meledak di kepala Fang Yu. Ledakan, terdengar suara keras, dan gelombang udara yang kuat menyebar. Para prajurit di sekitar semuanya terkejut dan mundur satu demi satu. Kenapa tiba-tiba seseorang melakukannya? Para prajurit kebingungan. Di tengah asap dan debu, Fang Yu sudah melawan Yue Wuhen. Serangan Yue Wuhen sangat sengit, dan setiap pukulan diarahkan ke bagian vital Fang Yu. Mata Fang Yu acuh tak acuh. Ia masih harus mendapatkan warisan 6 gunung berapi yang tersisa, sehingga ia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Setelah menghindari pukulan Yue Wuhen lagi, Fang Yu mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan samar muncul di tinjunya. Yue Wuhen memanfaatkan kesempatan stagnasi gerakan Fang Yu, memadatkan pedang di tangannya dan menebas dahi Fang Yu. Mati, bila pedangnya mengenai dahi Fang Yu. Mata Yue Wuhen terbuka lebar, matanya penuh kenikmatan haus darah. Dalam ekspektasinya, Fang Yu akan terbelah dua olehnya di detik berikutnya. Engah. Saat bilahnya menyentuh dahi Fang Yu, terdengar suara benturan logam yang teredam. Kemudian, bilahnya langsung patah. Bagaimana itu mungkin? Wajah Yue Wuhen berubah drastis. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat matanya, memandang Yue Wuhen dengan acuh tak acuh. Menyentuh tampilan ini, Yue Wuhen tiba-tiba merasakan nafas kematian datang. Tinju kanan Fang Yu meledak ke arah dada kiri Yue Wuhen. Kecepatan pukulan ini terlalu cepat, tubuh Yue Wuhen terlalu dekat dengan Fang Yu, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan, pukulan Fang Yu langsung mengenai dada kiri Yue Wuhen. Dada kiri Yue Wuhen meledak dengan lubang berdarah, dan jantungnya langsung meledak. Bab 348-5 Ikan Rucah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Mata Yue Wuhen terbuka lebar, dan yang ada hanya kengerian dan ketidakpercayaan di matanya. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa Fang Yu akan menjadi begitu mesum. Tubuh fisik menahan pisaunya, dan kemudian menembus dada kirinya dengan kecepatan tinju yang mencengangkan. Sebagai puncak dunia seni bela diri di wilayah tengah, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seni bela dirinya. Orang ini, apa-apaan ini? Sebelum Yue Wuhen kehilangan kesadaran, yang ada hanya obsesi ini di otaknya.
Sampai saat kematiannya, dia tidak mengetahui identitas pihak lain. Dia tidak berdamai. Ledakan, tubuh Yue Wuhen terbang terbalik seperti bola meriam, menghantam batu di kejauhan, lalu jatuh ke tanah, tidak bergerak. Kemudian, darah hitam dan merah perlahan mengalir keluar dari lubang darah di dada kirinya. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitar belum pulih. Apa yang telah terjadi? Mereka hanya mendengar suara keras, lalu terdengar dua hembusan napas yang kuat. Kemudian mereka menoleh, namun hanya melihat kepulan asap dan debu, lalu sesosok tubuh terbang keluar dari asap dan menabrak batu di kejauhan, jatuh ke dalam genangan darah, tak bergerak. Mereka bahkan tidak tahu siapa pria yang jatuh ke tanah. Adegan itu hening sekitar 3 detik. 5 ahli bela diri Xie Yuezong akhirnya pulih. Metropolitan, warna kulit kelima Wu Zun berubah drastis, dan mereka berlari menuju sosok yang tergeletak di genangan darah. Mereka mendatangi tubuh Yue Wuhen dan membalikkan tubuh Yue Wuhen, wajahnya berubah drastis lagi. Saat ini, wajah Yue Wuhen berlumuran darah, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Lubang darah seukuran kepalan tangan muncul di dada kirinya. Tidak ada apa-apa di dalamnya, dan banyak darah mengalir keluar. Metropolitan, melihat pemandangan ini, kelima Wu Zunjui hendak terbelah, dan matanya merah darah. Bagaimana ini mungkin? Penguasa mereka adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Wu Zun, dan jarang ada lawan di seluruh wilayah tengah. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Master Sekte pasti telah diserang. Bagaimana bisa seseorang menyakitinya jika dia bertarung langsung? Seorang Wu Zun berkata dengan suara serak, tidak mau mempercayainya. Saat ini, para prajurit di belakang juga menyadari identitas orang-orang yang terjatuh ke dalam genangan darah. Penguasa Xie Yuezong, sekte seni bela diri pertama di wilayah tengah, Yue Wuhen. Ternyata itu dia. Bagaimana mungkin dia? Di wilayah tengah, meskipun tidak ada ekspresi eksplisit, sebagian besar seniman bela diri di dunia seni bela diri berasumsi bahwa Yue Wuhen adalah 3 pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah tengah, dan banyak pejuang yang secara langsung menyebut Yue Wuhen sebagai pusat seni bela diri. Orang pertama di dunia, tapi sekarang, dia terjatuh ke tanah, tidak mengetahui hidup atau matinya. Terlebih lagi, dia bermain melawan lawannya, saya khawatir bahkan tidak sampai 10 detik. Ini, pembunuhan kedua. Seorang prajurit menelan ludah dan berkata dengan ngeri. Tepat ketika para seniman bela diri terkejut, 5 Wu Zun yang dikelilingi oleh mayat Yue Wuhen menoleh bersama-sama, melihat posisi di mana Yue Wuhen bertarung dengan mereka, dan ingin menemukan sosok Fang Yu. Tak satu pun prajurit lain di tempat kejadian memperhatikan siapa yang bertarung melawan Yue Wuhen, tapi mereka berlima tampak seperti Fang Yu. Dia adalah pria parubaya kurus dengan jubah pucat. Kelima Wu Zun menatap ke lokasi yang sedikit terkoyak oleh Zhen Qi, namun tidak melihat sosok Fang Yu. Mereka melihat ke arah seniman bela diri yang berdiri di depan, namun tetap tidak melihat sosok itu. Sialan, lari, seorang Wu Zun berdiri, matanya merah darah, dan semburan aura kuat keluar dari tubuhnya. Dalam waktu sesingkat itu, lawan tidak bisa kabur terlalu jauh. Pasti masih ada di sini. Dia melirik seniman bela diri yang berdiri di belakang, dan meraung, keluar sekarang. Aku akan membunuhmu. Balas dendam pada Tuan. Nafas Wu Zun ini begitu menakutkan hingga hati para seniman bela diri yang hadir pun bergetar. Beraninya mereka memprovokasi kekuatan sekte bulan jahat. Jika itu laki-laki, berdirilah. Aku akan membunuhmu. Wu Zun yang lain juga kehilangan akal sehatnya dan meneriaki para prajurit di depan. Aura dasar budidaya pada 5 tubuh Wu Zun pecah sepenuhnya, menyebabkan tekanan udara di sekitarnya turun secara tiba-tiba. Kekuatan penindas yang menyesakkan menyelimuti setiap pejuang. Beberapa master dengan basis budidaya yang relatif rendah sedikit tidak mampu menahannya, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Bagi mereka, ini benar-benar sebuah bencana. Setelah bekerja keras untuk mendaki gunung berapi hampir sepanjang hari, dia tiba-tiba diteleportasi kembali ke asal di kaki gunung, dan kemudian secara misterius menderita kemarahan 5 Wu Zun. Keberuntungan terlalu buruk. Mentong, tunangan Wudong, seorang master muda dari keluarga bela diri, baru saja melangkah ke ranah master, dan fondasinya tidak stabil. Pada saat ini, menghadapi paksaan dari 5 Wu Zun, dia tidak bisa menahannya, tubuhnya melemah dan dia jatuh ke tanah. Wudong di samping dengan cepat meraih pinggangnya dan memeluknya. Namun Wudong sendiri juga agak tidak mampu menahan paksaan ini.
Melihat Lima Wuzun yang sombong dan putus asa di depannya, Wudong berkata dengan ekspresi muram, kamu memiliki hutang dan hutang. Kamu harus menemukan pembunuh yang melukai Master Sekte Yue. Tidak perlu menimbulkan kerugian, prajurit lain di tempat kejadian, kan? Mendengar kata-kata Wudong, kelima Wuzun memandang Wudong bersama-sama, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di mata mereka. Hati mereka penuh kebencian dan kemarahan. Wudong melangkah untuk menghentikan perilaku mereka saat ini, itu hanya mencari kematian. Kamu kentut, jika kami tidak dapat menemukan orang yang membunuh suzerain kami hari ini, bagaimana jika kami membunuh kalian semua? Salah satu seni bela diri berteriak dengan panik. Begitu kalimat ini keluar, wajah semua prajurit yang hadir berubah. Ini terlalu banyak. Kelima seniman bela diri Xie Yuezong benar-benar tidak menganggap mereka sebagai sekelompok seniman bela diri. Tuan sektemu sudah mati, apa bedanya bagi kami? Ya, jika kamu berani melakukan sesuatu dengan kami, Asosiasi Budo pasti akan memberikan sanksi kepada sekte kamu. Saya tidak percaya Anda berani melakukannya. Semua prajurit menyuarakan ketidakpuasan mereka. Kata-kata Wuzun tadi sepertinya meledakkan tong mesiu, menyebabkan suasana menjadi kacau balau. Fang Yu, bersembunyi di tengah kerumunan, mengambil kesempatan ini untuk berjalan di jalan menuju gunung berapi kedua. Oke, kamu ingin matikan. Kalau begitu ambil pisaumu dulu. Wuzong dari Xie Yuezong telah benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan 2 langkah ke depan, nafas dasar kultivasinya dilepaskan sepenuhnya. Wudong mengambil 2 langkah ke depan, dan berkata dengan suara yang dalam, saya Wudong dari keluarga Wu. Apakah Anda Xie Yuezong benar-benar bodoh? Keluarga Wu kami. Petik 2. Berguling. Wuzun yang berkepala itu berteriak dengan marah. Dalam suara ini, ada kekuatan energi sejati, dan langsung menuju ke Wudong. Engah, Wudong sama sekali tidak siap untuk bertahan, menyemburkan seteguk darah, dan terbang keluar. Saudara Dong, Mentong berteriak dan berlari. Kedua Wuzun di belakang Wudong segera bergegas ke depan, wajah mereka sangat jelek. Keluarga Wu, Master Sekte kami sudah mati, dan keluargamu tidak berguna. Wuzun berteriak dengan panik. Praktek Wuzun ini gelombang www.novelringan.com gelombang juga membuat hati para pejuang lainnya hadir. Bahkan seni bela diri tidak menunjukkan wajah apapun, dan mereka langsung bertindak berdasarkan seni bela diri. Tampaknya 5 seni bela diri Xie Yuezong telah benar-benar kehilangan akal. Di antara para pejuang yang mendaki gunung berapi pertama, ada total 7 Wuzun dan puluhan master hebat. Tapi masalahnya adalah keadaan 5 Wuzun Xie Yuezong saat ini sepertinya sudah gila. Tidak ada yang mau melawan anjing gila, karena pihak lain akan menggigit Anda dengan putus asa, dan akan menyakiti Anda sama sekali. Lagi pula, lawannya masih 5 Wuzun. Oleh karena itu, para prajurit yang hadir sedikit takut, dan tidak ada yang mau berdiri untuk menarik senjata. Hei, ayo kita singkirkan kelima ikan ruca ini sebelum berangkat. Fang Yu ingin pergi, tetapi dia tidak ingin melibatkan prajurit lain. Kelompok orang ini sudah sengsara karena perjalanan ke gunung api tanpa hasil, dan tidak perlu membiarkan mereka menderita cedera kedua. Memikirkan hal ini, Fang Yu berbalik dan bergegas menuju 5 Wuzun yang berdiri di depan. Saya di sini. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar suara Fang Yu, kelima Wuzun belum bereaksi. Detik berikutnya, Fang Yu mendatangi belakang Wuzun yang paling dekat dengannya, mengangkat kakinya, dan menendang punggungnya. Apa? Wuzun ini berteriak, dan pada saat yang sama dia menyemburkan seteguk besar darah dan melemparkannya ke depan. Beberapa Wuzun berbalik, hanya untuk melihat bayangan di udara. Retakan. Detik berikutnya, terdengar suara retakan tulang yang tajam. Leher Wuzun terpelintir. Dia di sini, cepat, ah. Wuzun yang lain menjerit, lalu terdengar suara teredam, dan seluruh orang itu terbang keluar. Bab 349, Suksesi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Tubuh Fang Yu seperti hantu, hanya menyisakan bayangan di udara. 5 ahli bela diri Xie Yuezong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Fang Yu. Mereka semua tewas hanya dalam beberapa detik. Leher mereka dipelintir, organ dalam mereka dihancurkan dengan pukulan, atau ditendang sejauh puluhan meter. 5 pencak silat, yang tadinya sombong, terjatuh di 5 posisi berbeda saat ini,
darah mengalir, dan tidak bisa bergerak lagi. Ada keheningan di sekitar. 5 Wuzun. Ini Wuzun, Yang Mulia Wu, yang terkuat di antara sejuta. Mati begitu saja. 5 seni bela diri yang baru saja berkata dengan marah bahwa mereka akan membunuh mereka semua mati seperti ini. Di masa lalu, para pejuang yang hadir bahkan tidak dapat memikirkan cara membunuh 5 seniman bela diri dalam beberapa detik. Tapi sekarang, mereka telah menyaksikan pemandangan seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri. Sebuah pemandangan yang benar-benar di luar pengetahuan mereka. Ketika para prajurit merasa ngeri, Fang Yu sudah berbalik dan bergegas menuju gunung berapi kedua. Para prajurit yang tetap di tempatnya menatap kosong ke punggung Fang Yu. Orang ini, siapa itu? Entahlah, aku hanya tahu jika peristiwa hari ini tersebar, seluruh dunia seni bela diri di wilayah tengah akan mengalami gempa besar. Ya, Yue Wuhen dan 5 Wuzun mungkin adalah anggota inti dari Xie Yuezong. Tapi mereka semua mati mendadak di tangan satu orang. Setelah para prajurit kembali sadar, wajah mereka masih terkejut, dan mereka mulai berbicara dengan suara rendah. Fang Yu datang ke kaki gunung berapi kedua, seperti sebelumnya, melompat dan dengan paksa menerobos larangan yang ditetapkan oleh janji Tao. Ketika Fang Yu sampai di puncak gunung berapi, dia bisa melihat banyak tim, dan mereka hampir mendaki ke puncak gunung. Fang Yu tidak tinggal lebih lama lagi dan melompat ke kawah. Kali ini, itu adalah sebuah istana yang muncul di depan Fang Yu. Dibandingkan dengan gunung berapi pertama, pengujian gunung berapi kedua lebih mudah. Fang Yu baru saja memasuki istana, dan sekelompok besar boneka prajurit yang mengenakan baju besi emas dan memegang pedang panjang segera keluar. Tujuan dari boneka-boneka ini sangat jelas. Mereka mengangkat pedang panjang di tangan mereka dan menebas Fang Yu. Ledakan. Sedetik kemudian, seluruh istana bergetar hebat. Sekelompok besar boneka prajurit diledakkan menjadi beberapa bagian oleh telapak tangan Fang Yu dan tersebar di tanah. Setelah memecahkan boneka-boneka ini, Fang Yu berjalan menuju takhta di atas istana. Baru saja menginjak tangga singgasana, semburan cahaya putih muncul di singgasana di depan. Kemudian, peti harta karun muncul di singgasana, penampakannya persis sama dengan peti harta karun yang terlihat di gunung berapi pertama, dan juga terkunci. Fang Yu melangkah maju, menggenggam kunci emas samar itu dengan kedua tangannya, dan menariknya dengan kuat. Retakan, kuncinya langsung dirobek oleh Fang Yu. Fang Yu membuka peti harta karun dan meletakkan setumpuk jimat di dalamnya. Fang Yu mengamati Fudi secara mendalam, mengambil sepotong Fudi di permukaan, dan mengamatinya dengan cermat. Pola pada jimat ini cukup rumit, satu simbol dihubungkan dengan satu simbol. Fang Yu hanya perlu melihat Fudi jenis ini untuk mengetahui fungsinya. Fudi tata ruang, dengan kata lain, untuk menularkan Fudi. Penggunaannya sangat sederhana, pertama cari koordinat dengan menggunakan taktik, lalu aktifkan Fudi, kemudian dapat dikirimkan ke koordinat yang diposisikan. Karena jimat spasial terkait dengan kekuatan ruang, proses produksinya sangat rumit sehingga tidak ada seorang pun kecuali Fang Yu yang menguasai kerajinan ini, dan itu benar-benar hilang. Meskipun Fang Yu mampu membuat Fudi jenis ini, dia tidak mau mengeluarkan banyak tenaga. Terlalu rumit membuat transmisi Fudi. Sekalipun pola pada Fudi salah, seluruh Fudi akan terhapus dan prosesnya akan berulang. Bukankah ini semua Fudi tipe luar angkasa? Berapa lama yang dihabiskan oleh penganut Tao Wu Ji untuk membuatnya? Fang Yu sedikit terkejut, membalik Fudi di tangannya. Namun, berbeda dari yang dia pikirkan, di tumpukan jimat ini, hanya ada 10 jimat spasial, dan yang lainnya adalah jimat ofensif dan defensif. Fang Yu membaliknya dengan santai, dan hampir bisa memastikan bahwa Tao Wu Ji adalah jimat yang sangat kuat. Setiap jimat yang dibuatnya sangat kuat, yang sejalan dengan identitasnya sebagai biksu pada masa kesengsaraan. Fang Yu memasukkan tumpukan jimat ini ke dalam tas penyimpanan, berbalik dan ingin pergi. Bang, 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 saat ini, langkah kaki yang berat terdengar. Di hadapannya muncul seekor gorila dengan tinggi 4 atau 5 meter. Gorila ini berbeda, kulitnya ditutupi lapisan pelindung berwarna perak. Itu boneka lain. Tampaknya penganut Tao Wu Ji juga memiliki penelitian mendalam tentang wayang. Fang Yu tahu bahwa gorila lapis baja ini pasti memiliki kunci untuk membuka peti harta karun. Hanya saja Fang Yu tidak menggunakannya sama sekali. Ledakan, gorila itu menyerang Fang Yu. Ledakan, Fang Yu melompat dan terbang ke udara.
Tendangan terbang menendang dada gorila itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, armor perak di tubuh gorila langsung hancur. Fang Yu melakukan tendangan lagi dan menendang kepala gorila itu. Ledakan. Kepala boneka gorila tersebut langsung meledak, kemudian seluruh tubuhnya kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Setelah gorila itu jatuh ke tanah, semburan cahaya putih muncul di bawah kaki Fang Yu. Setelah beberapa detik, Fang Yu diteleportasi ke persimpangan di depan Flame Mountain lagi. Kelompok prajurit yang diteleportasi keluar dari gunung berapi pertama masih berdiri di tempatnya saat ini, dan mereka bahkan belum pulih dari kematian mendadak 5 ahli bela diri Xie Yuezong. Pada saat ini, para pejuang yang mendaki gunung berapi kedua juga diteleportasi kembali ke percabangan satu persatu. Sama seperti para pejuang gunung berapi pertama sebelumnya, para pejuang ini tampak kosong. Lihat aku dan aku melihatmu, dengan hanya keraguan di wajah mereka. Sampai mereka bereaksi, terdengarlah ratapan. Kebanyakan dari mereka kelelahan dan akan segera melihat cahayanya. Tapi begitu dekat, mereka diteleportasi. Apakah ini masih masuk akal? Seseorang mengambil warisan sebelum kamu. Itu sebabnya kamu diteleportasi. Pada saat ini, seorang pejuang yang diteleportasi dari gunung berapi pertama berkata. Ketika prajurit yang diteleportasi dari gunung berapi kedua mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah. Terutama kelompok pendekar yang berjalan di garis depan, paling dekat dengan puncak gunung berapi, tampak luar biasa. Mereka yakin mereka berada di garis depan. Bagaimana seseorang bisa mengambil warisan sebelum mereka? Kami berspekulasi bahwa itu adalah seseorang yang memiliki senjata ajaib khusus yang dapat menghindari batasan di sini, sehingga dapat terbang di udara dan mencapai puncak gunung berapi dengan cepat. Kata prajurit lainnya. Setelah mendengar kata-kata ini, hati para pejuang yang diteleportasi dari gunung berapi kedua tenggelam. Jika ini masalahnya, bukankah mereka datang ke sini tanpa bayaran? Ada total 7 gunung berapi, dan semua warisan bisa jatuh ke tangan satu orang. Bajingan mana yang melakukannya? Saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang seorang pejuang meraung ke langit. Aku tidak tahu, tidak ada pertanda sama sekali. Hanya saja ada satu hal yang baru saja terjadi pada kita. Seorang prajurit berkata tentang pertempuran antara Xie Yuezong dan Fang Yu. Mendengar bahwa kelima seniman bela diri semuanya mati dalam beberapa detik, dan semua seniman bela diri yang diteleportasi dari gunung berapi kedua semuanya terkejut. Seorang pejuang bereaksi dan berkata dengan tegas, saya yakin orang misterius yang Anda sebutkan adalah orang yang mengambil warisan kedua gunung berapi. Ini, banyak pejuang yang setuju dengan pandangan ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Orang ini dapat dengan mudah membunuh Wu Zun dalam sekejap. Siapa yang berani memprovokasi dia? Kata seorang pejuang, ada begitu banyak orang di sini. Apakah dia berani membunuh kita semua? Jika kamu ingin aku berkata, kita harus menemukan pria misterius ini bersama-sama. Kalau begitu biarkan dia memberi kita sebagian dari warisan. Kita di sini begitu banyak prajurit yang datang jauh-jauh, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ini misterius orang tidak ingin menelan begitu banyak harta sendirian. Prajurit lainnya berteriak keras. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, langsung menimbulkan gelombang persetujuan. Ya, banyak sekali hal bagus, bagaimana bisa dinikmati sendirian. Karena warisan akan dikirimkan, maka orang misterius ini pasti ada di antara kita sekarang. Ayo kita temukan dia bersama. Perhatian semuanya. Ketika pria misterius itu bertarung melawan Wu Zun dari Xie Yuezong sebelumnya, saya melihat pakaian dan bentuk tubuhnya. Mengenakan jubah putih pucat, dia relatif kurus. Hampir 100 prajurit marah dan mulai mencari Fang Yu. Saat ini, Fang Yu telah menggunakan keterampilan tubuhnya untuk meninggalkan kerumunan dan sampai di kaki gunung berapi ketiga, bab 350 temui Chen Luo lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu menerobos batasan lagi, datang ke puncak gunung berapi, dan melompat ke dalam. Sama seperti sebelumnya, ujian yang ditetapkan oleh janji Tao tidaklah sulit bagi Fang Yu. Fang Yu mendapat warisan dari gunung berapi ketiga. Pedang mahoni. Fang Yu memutuskan bahwa ini bukanlah senjata, tapi senjata ajaib. Dan fungsinya mungkin terkait dengan praktik Tao Wuji. Fang Yu meraih pedang kayu persik dan mencoba menanamkan energi sejati ke dalamnya. Saat Zenki miliknya memasuki pedang Taomu segera bangkit dengan ki putih.
Semburan kekuatan Daofa. Kekuatan semacam ini menaklukkan segala hal jahat. Itulah keberadaan jiwa-jiwa yang dirugikan, roh-roh mati dan sejenisnya. Senjata ajaib yang bagus. Fang Yu memasukkan pedang kayu persik ke dalam tas penyimpanan. Setelah beberapa saat, semburan cahaya putih muncul, dan Fang Yu dipindahkan kembali ke percabangan di depan Flame Mountain. Melihat para pejuang yang mendaki gunung berapi ketiga diteleportasi satu persatu, para prajurit lain yang hadir tahu bahwa warisan gunung berapi ketiga telah diambil lagi oleh pria misterius itu. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit. Mereka bahkan mengira orang misterius itu masih berdiri di antara mereka, mencari, dan dalam sekejap, bahkan warisan gunung berapi ketiga pun hilang. Ini terlalu cepat. Bagaimana bajingan itu melakukannya? Para prajurit yang berdiri di persimpangan meratap lagi, dan penuh keengganan. Mereka datang jauh-jauh ke pegunungan berkobar dan mendaki ke puncak gunung berapi dengan tekanan yang besar dan suhu yang sangat tinggi, yang menghabiskan banyak energi. Awalnya, mereka beruntung karena tempat warisan ini menetapkan larangan seperti itu, sehingga semua orang bisa bersaing secara relatif adil. Tapi tidak ada yang mengira orang seperti itu bisa memanfaatkan celah ini. Lewati semuanya dan dapatkan warisan. Ini hanyalah sebuah penghinaan bagi semua pejuang yang telah bekerja keras untuk mendaki. Mereka merasa usaha mereka telah diinjak-injak. Pastikan menemukan bajingan itu. Para prajurit yang hadir sedikit gila. Saat ini, Fang Yu telah mencapai kaki gunung berapi keempat dan bergegas kembali. Di jalan pegunungan, sebuah tim mendaki dengan susah payah. Itu adalah tim Han yang dipimpin oleh Han Qi. Han Qi berkeringat banyak dan wajahnya sedikit pucat. Semakin banyak Anda mendaki, semakin berat tekanan pada tubuh Anda. Sekarang mereka sudah sangat dekat dengan puncak gunung berapi. Tekanan yang mereka derita semakin dahsyat. Han Tianyu, yang mengikuti Han Qi, benar-benar lemah saat ini. Kultivasinya pada dasarnya lemah, tetapi kemauannya belum kuat, jadi dia hanya bisa naik dengan bantuan tetua alam Wuzun. Saudaraku, aku tidak tahan lagi. Han Tianyu berkata pada Han Qi. Han Qi menoleh dan menatap Han Tianyu, dan berkata, tunggu 5 menit lagi dan kita akan segera mencapai puncak gunung. Lalu kita akan, sebelum Han Qi selesai berbicara, dia melihat wajah Han Tianyu tiba-tiba berubah dan menatap ke langit. Apa yang salah? Han Qi bertanya. Ya, seseorang langsung terbang. Han Tianyu berkata dengan ngeri. Han Qi pun segera menoleh, tepat pada saat melihat sesosok tubuh terbang ke puncak gunung berapi, lalu jatuh di puncak gunung, menghilang dari pandangan. Ini, ekspresi Han Qi segera berubah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia telah mencobanya sebelumnya, selama dia memasuki jangkauan gunung berapi, dia tidak bisa menggunakan penerbangan Qi Kekaisaran. Tekanan di bagian atas kepala sama beratnya dengan gunung Tai. Bagaimana seorang pejuang bisa terbang dan terbang langsung ke puncak gunung berapi? Karena terkejut, hati Han Qi tenggelam. Tidak peduli bagaimana orang itu melakukannya, dia mencapai puncak gunung. Selama dia mencapai puncak gunung, bukankah warisan gunung ini akan jatuh ke tangannya? Mereka menghabiskan begitu banyak usaha, bagaimana mereka bisa membiarkan perjalanan itu sia-sia? Tuan, kalaupun orang ini bisa masuk, dia mungkin tidak bisa mendapatkan warisan. Dilihat dari berbagai larangan di tempat warisan ini, ujian warisan tidak hanya harus mendaki gunung berapi, harus ada ujian lain di atasnya. Kita hanya perlu mempercepat langkahnya, kamu masih bisa mengejar ketinggalan. Kata Wuzun sesepuh di samping. Kata-kata ini sangat masuk akal. Han Qi mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo kita percepat. Aku ingin mempercepat, aku benar-benar tidak tahan lagi. Han Tianyu basah kuyup, mengeluh. Jika kamu tidak ingin naik, tetaplah di sini dan tunggu kami kembali. Han Qi mengerutkan kening. Wajah Han Tianyu berubah dan dia hendak berbicara. Namun detik berikutnya, ada semburan cahaya putih di bawah kaki mereka. Saudara, sebelum Han Tianyu sempat bertanya, seluruh tim menghilang di tempatnya. Membuka mata lagi, mereka telah kembali ke sekelompok besar prajurit. Warisan gunung berapi keempat juga telah diambil. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Ini kurang dari 1 menit. Seorang prajurit berteriak, astaga, banyak prajurit yang hampir pingsan. Apa yang terjadi? Han Tianyu tampak kosong. Han Qi dengan cepat memahami situasinya setelah mendengar kata-kata yang tersebar dari para prajurit di sekitarnya. Bagaimana aku bisa memenangkan warisan dalam waktu sesingkat itu? Siapa orang itu? Wajah Han Qi sangat muram.
Saat ini, mereka berada sangat dekat dengan puncak gunung berapi, dan sangat mungkin untuk mendapatkan warisan dari gunung berapi tersebut. Tapi orang misterius yang muncul tiba-tiba memotongnya. Warisan yang ada di dekatnya sudah hilang. Han Qi tidak bisa menerimanya. Pria misterius ini harus ketahuan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya orang yang lebih tua di samping Han Qi. Tunggu, kata Han Qi. Apa yang kamu tunggu? Han Tianyu bertanya. Karena orang misterius itu bisa mendapatkan warisan di gunung berapi itu dengan begitu cepat, maka tunggulah sampai dia mendapatkan semua warisan dari ketujuh gunung berapi itu. Han Qi berkata dengan dingin, seseorang dengan 7 harta pasti akan memancarkan nafas yang aneh, lalu kita akan mengunci identitas dan lokasinya lagi, biarkan dia meludahkannya. Tetapi bagaimana jika orang itu selesai mengambil sesuatu dan melarikan diri? Han Tianyu bertanya, warisan setiap gunung diambil, dan semua orang di gunung itu akan diteleportasi keluar. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri secara langsung. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai dia muncul, kata Han Qi. Setelah Han Qi selesai berbicara, sekitar 1 menit kemudian, pancaran cahaya dari gunung berapi kelima menghilang. Kemudian, sejumlah besar prajurit dikirim kembali. 3 menit kemudian, pancaran sinar pegunungan ke-6 juga menghilang. Di percabangan di depan pegunungan api, hampir 300 prajurit sudah berdiri, dan masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya di atas tingkat master. Pada saat ini, kelompok prajurit yang basis budidayanya berada di bawah master baru saja bergegas ke pertigaan. Melihat sejumlah besar prajurit di atas level Grandmaster di depan mereka, ekspresi orang-orang ini berubah. Mengapa kamu berdiri di sini? Mengapa tidak naik gunung? Liu Lianxia bercampur dalam kerumunan, memandangi 6 gunung berapi yang di depannya tidak ada seberkas cahaya, matanya penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Lalu dia melihat sekeliling, mencari sosok Fang Yu. Gunung berapi ke-7. Linger telah menempuh jalan pegunungan yang panjang bersama tuannya Guo Chuyun dan sedikit kelelahan. Terutama Jiang Ruolan, yang hanya memiliki setengah langkah master budidaya, telah mencapai batasnya. Tuan, istirahatlah, kakak senior tidak tahan lagi, kata Linger. Guo Chuyun kembali menatap Jiang Ruolan dan menegur, jika kamu tidak berkonsentrasi melakukan latihan di hari kerja, datanglah ke sini untuk menahan diri hari ini. Konon, tapi Guo Chuyun sendiri kelelahan, tapi untuk menjaga keagungan guru. Kata-kata Linger baru saja memberinya 1 langkah. Kalau begitu istirahatlah sebentar, kata Guo Chuyun. Jiang Ruolan menghela nafas lega dan berdiri diam, menekan kedua tangannya ke lutut, terengah-engah. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang mereka, berjalan cepat, hampir berlari. Untuk bisa berlari di bawah tekanan setinggi itu, kekuatan pria ini cukup menakutkan. Ketiga master dan magang memandang orang ini dengan heran, hanya untuk melihat orang ini mengenakan jubah hitam gelombang www.novelhall.com gelombang wajahnya masih ditutupi kain hitam, hanya sepasang mata abu-abu yang terlihat. Orang ini terlihat sedikit aneh, dan aura di tubuhnya semakin suram. Guo Chuyun menarik Linger ke depannya, menjauh dari pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menatap lurus ke jalan di depan, seolah dia tidak peduli dengan 3 orang di sampingnya. Namun saat melewati Linger, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh. Sepasang pupil abu-abu putih menatap lurus ke arah Linger. Seluruh tubuh roh, bahan pemurnian yang bagus. Tenggorokan pria bertopeng itu menggeliat, mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan kasar. Apa yang ingin kamu lakukan? Guo Chuyun bertanya dengan wajah jelek, menjaga Linger di belakangnya. Berikan dia padaku dan ampuni kamu agar tidak mati. Suara pria bertopeng itu sedingin besi. Fang Yu berlari menuju langit dan sampai di puncak gunung berapi ke-7. 6 gunung berapi sebelumnya semuanya adalah senjata ajaib dan sejenisnya, artinya warisan basis budidaya yang sebenarnya ada di dalam gunung berapi ini. Ini adalah satu-satunya hal yang dipedulikan Fang Yu. Fang Yu begitu bersemangat sehingga butuh waktu kurang dari 10 detik untuk mencapai puncak gunung berapi setinggi 400 meter itu. Saat mendarat di puncak gunung berapi, pakaiannya sedikit terbakar. Fang Yu memandangi kawah dengan seberkas cahaya biru di depannya, mengambil beberapa langkah ke depan dan ingin melompat. Pada saat ini, kekuatan besar menghantam punggung Fang Yu, dan itu mengenai punggung Fang Yu. Ledakan, dengan suara keras, Fang Yu masih berdiri di tempatnya, namun batu di bawah kakinya meledak,
Fang Yu menoleh dan melihat Chen Luo dalam setelan hitam, menatapnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Siapa kamu? Chen Lohan bertanya, sambil mengangkat tangan kanannya, dan kedua cincin di jarinya bergetar dan bersinar.